Aku mau bertanya sama abang, kenapa abang selalu bertakiyah? Kenapa abang selalu bertakiyah? Oh baik, saya mau tanya dulu, apa arti takiyah? Berdusta. Abang selalu Salah. berdusta. Takiyah itu bukan dusta. Aduh. Apa arti takiyah? Apa? Berdusta. Abang ucapin itu masa abang gak tahu? Berbohong, selalu berbohong. Abang bilang abang pendeta, padahal Salah. nggak ada. Salah. Takiyah itu bang ya bukan untuk aswaja. Takiyah itu hanya untuk syiah ya. Jadi istilah apa yang abang pakai itu? Itu adalah istilah syiah. Ini saya kasih tahu sama Anda apa arti takiyah gitu ya. Saya kasih tahu sama Anda. Takiyah itu dalam bahasa Arab artinya takut. Oke? Bukan dusta, tapi takut. Jadi ini adalah istilah yang biasa digunakan oleh Syiah ya karena dia takut takut dirinya terancam gitu dengan ancaman-ancaman yang datang kepada dia, maka dia bertakiyah melindungi dirinya dengan apa? Dengan cerita yang lain kayak gitu. Ya, jadi itu praktik yang menampakkan kepada sesuatu yang beda keyakinan dengan dia. Itu namanya takiyah, bukan dusta. Makanya kalau nggak tahu lebih baik nanya. Kagak usah Anda mengatakan saya bertakiyah. Takiyah itu bukan untuk aswaja, tapi takiyah itu untuk syiah. Biar Anda tahu apa arti berbohong dalam bahasa Arab. Bohong itu kadzab, bukan takiyah. Kalau udah dibilang berbohong itu Makanya bang ya kalau nggak tahu ya seperti Kristen ini takiyah tapi nggak tahu artinya. Jadi bang, saya mau kasih tahu, nggak apa-apa lah ya. Anda bilang saya bertakiyah karena saya bukan syiah ya. Tapi saya tegaskan bahwa Anda Kristen dan pendeta adalah kadzab ya, pendusta semua gitu. Ya boleh. Iya, nggak apa-apa, hal wajar kan itu. Karena kamu kan pendusta juga, jadi mengklaim orang pendusta biasanya orang pendusta gitu, Pak. Enggak, karena apa? Kristen dan para pendeta itu adalah al-kadzab gitu, para pendusta. Para pendusta itu bang. Kristen kenapa saya bilang dan pendeta ini para pendusta? Gini, sebentar bang ya. Kenapa saya bilang Kristen ini para pendusta dengan pendetanya? Contoh pendeta yang tarik perpuluhan. Perpuluhan itu untuk suku Lewi, bukan untuk pendeta. Di sini aja ya jemaatnya dia dustai gitu. Bayar perpuluhan tiap bulan. Oh ya, tuh salah satunya udah pendeta itu pendusta gitu. Aku berdoa untukmu. Apa yang di surga ampunilah Yusuf ini sebab dia tidak tahu apa yang dikatakannya. Aku sudah berdoa sama Bapak di surga, mendoakan kamu PI. Kamu tidak tahu apa yang kau ucapkan. Baik bang, saya boleh nanya satu dari ucapan Anda? Boleh. Baik. Sebelum surga ada di mana itu Bapak? Tanyalah Bapak itu. Lagi-lagi Anda mau dustai saya kalau kayak gitu. Bapak di surga kata Anda. Sebelum surga itu ada, di mana Bapak itu? Kamu udah lebih jawab lah kok macet. Jangan macet dulu. Saya mau tanya dari omongan Anda. Sebelum surga itu ada, di mana? Di mana Bapak itu sebelum surga itu ada? Ya, sebelum ada surga, di mana itu Bapak? Tanyalah Bapak itu, aku nggak tahu. Kenapa saya harus nanya kepada Bapak? Anda yang ngomong. Anda lah yang harus jelaskan kepada saya karena Anda yang ngomong. Sebelum surga itu ada, di mana itu Bapak?
Bapak yang mana kamu tanya? Kata Bapak Anda Jokowi. tadi Bapak di sorga, Anda berdoa kepada Bapak yang di sorga, betul? Ya. Kan gitu. Sekarang saya tanya, sebelum surga itu ada, Bapak yang di surga itu di mana? Sebelum surga ada? Wah. Enggak ya. Di mana? Tanyalah Bapak di surga itu. Di mana Bapak di surga? Sebelum surga diciptakan, di mana Bapak itu? Yang tahu semua. Ah, macet. Tanyalah. Macet kan Anda taunya cuma ngomong gitu tapi nggak tahu maknanya. Gimana sih Pak, banyak belajar gitu. Ngapain Anda mengikuti orang yang nebeng di surga? Bentar, saya mau tanya Anda, tanya balik. Tidak berani mengatakan itu, tidak mendahului kuasa Bapak di surga. Aduh. Kalau kamu PI tahu itu, katakanlah. Pak, ngapain Anda ngikut orang yang nebeng dari surga? Ngapain? Coba yang Anda ikuti yang menciptakan surga, bukan yang nebeng dari surga. Kalaunya diusir penciptanya, orang yang nebeng itu di mana dia? Kalau Yesus tuh diusir dari surga, Yesus kan katanya dari surga, ya kan kayak gitu. Bapak juga ada di surga. Kalau Bapak dan Yesus diusir yang menciptakan surga, mau kemana dia? Mau kemana? Ngambang-ngambang di pelatar surga gitu. Makanya ikuti, nih saya kasih tahu sama Anda ya, ikuti orang yang menciptakan surga, bukan yang nebeng dari surga, oke? Gitu ya. Siapa itu? Kan Yesus dan Bapak kata Anda di surga, nebeng di surga itu. Coba yang diikuti itu yang menciptakan surga, bukan yang nebeng dari surga. Ngapain? Kalau makanya saya tanya kepada Anda, Pak ya, sebelum surga itu diciptakan, bentar, kita tanya jawab. Sebelum surga itu diciptakan, di mana Bapak itu? Tanyalah Bapak itu. Bukan kan macet. Kacau kayak gini ya teman-teman, macet jadinya. Aduh, asal ngomong sih sama saya, akhirnya kena kan gitu. Kenapa ketawa? Jadi Sekarang boleh nggak gantian nanya? Boleh tanyalah. Baik. Ya, sekarang tanyalah. Anda kan Kristen. Betul? Ya. Nah, sekarang saya mau tanya. Di mana Yesus memerintahkan jadilah Kristen? Waduh, kenapa macet lagi? Waduh, kenapa? Jawablah. Mana perintah Yesus jadilah kamu Kristen? Mana? Ya kalau nggak ada perintah Yesus, ngapain Anda jadi Kristen? Kacau. Iya, kalau nggak ada perintah Yesus, ngapain Anda jadi Kristen? Coba ngapain coba? Asal bunyi aja ente ini Apa arti Kristen? Apa arti Kristen? Kristen pembangkang Yesus. Ya, Kristen kan Anda gini, coba kalau nanya itu yang jelas Pak ya. Apa arti Kristen menurut bahasa? Kalau arti Kristen menurut saya sendiri pembangkang Yesus. Kalau menurut bahasa katanya pengikut Yesus menurut bahasa. Tapi apa yang diikuti Kristen dari Yesus apa coba? Apa yang diikuti Kristen dari Yesus? Menurut PI apa? Makanya menurut saya Kristen itu pembangkang Yesus. Sekali lagi. Alasannya apa? Teruskan. Alasannya Yesus menyuruh sembahlah Allah. Kristen sembah Yesusnya. Satu. Ini udah membangkang dengan Yesus. Yesus yang mengatakan kalau kamu percaya dengan dia, maka kamu hidup seperti Yesus itu hidup. Yesus disunat hari ke-8, tapi Kristen kulitnya ada.
Dua, udah membangkang dari Yesus. Saya kasih tahu dulu semua alasannya, oke? Kenapa saya sebut membangkang Yesus? Yang ketiga, Yesus kagak pernah contohin makan babi. Yang pernah dicontohkan oleh Yesus adalah makan ikan goreng. Tiba-tiba ya itu babi habis dimakan Kristen. Tuh, tiga udah membangkangnya Kristen dengan Yesus, oke? Kata Yesus lagi ya. Oh ya. Ya udah. Tiga aja ya kasih ya teman-teman. Sebenarnya banyak. Kristen itu pembangkang Yesus gitu. Aku tanya dulu boleh nggak? No, tanya lagi. Tanyalah. Apa arti sunat itu, Pak I? Jangan melalui Alkitab di bukumu. Jawab dengan bukumu. Sunat kamu jawabnya. Nggak boleh dari Alkitab. Sunat atau khitan ya. Khitan itu adalah itu tuh burung kau disembelih itu kulupnya itu sunat. Gitu. Maknanya sunat itu apa? Iya, itu kan prakteknya sunat kayak gitu. Ada nggak tertulis di bukumu? Biar saya baca di sini dibuka. Aduh, adakah tertulis di buku saya? Ya jelas banyak di hadis. Coba di hadis berapa? Hadis riwayat Bukhari atau Tabrani juga ada. Ayat berapa? Kok hadis ayat sih? Saya bukakan aja dah ya. Aduh. Ada nggak? Banyak. Nih Ya, ya. bacakanlah. Ini hadis riwayat Bukhari ya. Ikhtatana Ibrahim ba'da samanina sanah. Ikhtatana bil qadum. Nih. Bahasa Indonesia aja. Ini dari hadis riwayat Bukhari ya teman-teman ya. Nih satu. Nih ya. Nih, hilangkanlah rambut ya kekafiran yang ada pada kamu dan waqtatin. Berkhitanlah sunatlah ya. Oke, banyak berhamburan di hadis ya, berhamburan banyak. Bentar. Yang mana judul yang mana sih? Mana judul? Bentar, Pak. Ada judul katanya. Bentar. Yang mana judul? Judul mana, teman-teman? Oke. Gak ada gitu aja, PI. Udah gak ada gitu aja. Judul yang mana? Bentar, Pak. Gak usah sibuk, Bang. Jadi saya jawab dulu sunat itu ya. Kalau sunat itu kan perjanjian Bapak di surga dengan Abraham. Itu pertandanya disunat. Jadi yang disunat itu sebenarnya orang Yahudi, bukan kita ini. Nah, itu pertama jawabannya. Iya. Jadi semua perjanjian itu ajaran orang Yahudi lah, Judaism lah itu. Jadi, masalahnya kayak gini. Saya jawab aja langsung. Saya paham. Masalahnya Islam kagak ikut Yahudi. Sunatnya Islam itu mengikuti Abraham, bukan mengikuti Yahudi. Gimana sih ente ya? Sunat itu mengikuti Abraham. Nih dalilnya Quran surah An-Nahl ayat 1, 2, 3. Summa awhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Enggak ada ikut Yahudi. Enggak ada. Tapi ikut Abraham. Paham? Tuh. Jadi kalau yang lain ngikutin sunat itu ikut-ikutan tanpa memahami itu. Kalau kami bukan mengikuti Yahudi, tapi kami itu sunat itu mengikuti Abraham, bukan mengikuti Yahudi. Karena Islam itu tidak mengikuti Yahudi, dia berdiri sendiri. Apalagi masalah sunat di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 124 ya ada perintah kepada Abraham.
Makanya ikutilah Abraham. Jadi, salah satunya sunat. Udahlah, nanti debat kurir jadinya. Enggak. Nah, jadi makanya masalahnya gini. Abraham bukan Yahudi. Jangan salah, ya. Abraham bukan Yahudi. Oke? Nah, masalahnya kayak gini. Ente mempertanyakan sunat, sedangkan ente saja kagak sunat. Macam mana? Ya, makanya saya jelaskan. Lo ngapain ente nanyain sunat, sedangkan ente kagak sunat? Kan tadi Abang P yang bilang masalah sunat, Yesus disunat, kamu nggak disunat. Saya tanyakan kamu apa paham sunat? Kau bilang ini. Kalau kan sunat gini Pak, kalau kami nggak tenang dulu. Kalau kami nggak sunat, kami dikasih Tuhan sempurna, jangan kurangin. Jadi kalau Abang PI bersunat, Abang melanggar aturan Bapak di surga, mengurangin apa yang sempurna diberikannya sama kamu. Itu menurut aku. Waduh. Iya. Gini. Makanya yang kagak sunat salah, kebalik Anda. Yang kagak sunat itu yang melanggar kehendak Bapa di surga. Itu. Dia udah mengatakan, bentar dulu, saya jawab. Dia udah mengatakan dia punya perjanjian dengan Abraham. Perjanjian itu kekal secara turun temurun. Oke? Jadi kalau Anda kagak sunat, Anda melanggar kehendak Bapa yang di sorga. Jadi gini. Kata Anda sudah bagus dikasih Tuhan. Ya, bentar dulu. Tadi saya dengarin Anda. Kata Anda sudah bagus tuh dikasih Tuhan ya, punya kulup ya. Tapi Tuhan bilang ya agar kulupnya itu yang dia kasih dibuang. Tiba-tiba Anda mengikuti Paulus. Barang siapa yang menyunatkan dirinya, Kristus kagak berguna untuknya. Apa ini? Jadi Paulus itu lebih hebat daripada Bapa yang di sorga. Ya. Aduh. Kacau ini Kristen ini emang. Tuhan kalian tuh bukan Yesus, bukan Bapa yang di surga, tapi Paulus Tuhan kalian tuh. Tanggapi lah. Benci kali kau sama Paulus. Loh, saya nggak benci Paulus. Itu kata Paulus di Galatia 5 nomor 2. Iya, itu kan Paulus itu konsep kekristenan Pak. Dia itu bukan nabi, dia rasul. Konsep kekristenan dari seorang penjahat, pembunuh, pengganggu Kristen, dilawat Tuhan, jadi pemberita. Coba gini dah. Rencana. Anda baca dulu sesuai yang saya katakan tadi, Galatia 5 nomor 2 coba. Bacain keras-keras. Taruh dulu saya baca ya. Ya, silakan. Galatia 5 nomor 2. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Kan di situ ya, Paulus lebih hebat daripada Bapa yang di surga. Jadi Tuhan kalian itu bukan Yesus, bukan Bapa yang di surga. Tuhan kalian itu Paulus. Makanya kalian kagak sunat, kan gitu. Paulus Yesus itu kan orang Israel. Secara adat dari leluhurnya itu udah perjanjian ke Abraham, makanya disunat. Datang di Paulus perjanjian baru, inilah ayat kedua ini. Kenapa mesti disunat? Kamu udah sempurna, dikasih Bapak di surga, kenapa kau kurang-kurangi? Kan itu malah melanggar anugerah yang dikasih Bapak di surga. Ya, makanya dia lebih hebat dari Yesus. Yesus aja sunat, kehendak Bapa di surga juga sunat. Tiba-tiba kata Paulus, kagak usah sunat. Kan gitu. Jadi Paulus itu Tuhan kalian, lebih hebat daripada Yesus dan Bapa di surga. Kalian itu menuhankan Paulus.
Kita itu khusus untuk bangsa Israel, Pak. PI khusus untuk bangsa Israel itu sunat. Kalau ada pun yang lain-lain itu ikut-ikutan. Baik, sekarang saya mau tanya, Paulus bangsa apa? Paulus bangsa apa? Bangsa Yahudi. Kata siapa Paulus Yahudi? Anda ini nggak baca Bible atau kayak gimana? Yesus itu adalah orang Parisi. Ya, dia itu campuran dari Yunani. Aduh, makanya jangan dusta sama saya. Yesus itu bukan Yahudi. Yesus itu percampuran Yunani dengan Parisi. Nih. Anda buka ya, Anda buka di kitab Anda. Nih. Janganlah, nggak usah lah. Kasihan nanti Pak. Baca dulu biar Anda tahu gitu. Oke? Ini udah saya baca. Bentar ya. Orang Israel itu orang Yahudi. Paulus bukan Yahudi, tapi Paulus itu adalah Parisi. Ini Anda buka nih, saya bukakan ya. Makanya kalau Anda coba Anda baca ya. Ada. Nih. Anda baca Galatia 1 nomor 13 sampai 14 coba. Galatia 1 ayat 14. 13 sampai 14. Ini ceritanya bagaimana Paulus menjadi rasul. Ini kan perikopnya. Iya. Paulus mengaku dia orang Parisi. Apa artinya Parisi bagi PI? Iya, pembangkang. Ya, dia pembangkang. Pembangkang dari ajaran Yahudi itu. Coba Anda buka lagi. Sekali lagi Anda buka. Coba Anda buka kisah para rasul nomor 23 coba. Nomor 6. Kisah para rasul 23 nomor 6. Bacain kencang-kencang dong. Masa lebih tahu saya daripada kau kitab kau itu, Pak? 23 ya. Nomor 6. Nomor 6. 26. Nomor 6 bukan 26. Pasal 23 nomor 6. Oke. Iya, saya baca dulu perikopnya ya, Pak. Dan karena ia tahu bahwa sebagian dari mereka itu termasuk golongan orang-orang Saduki. Tahu nggak orang Saduki, Pak B? Lanjut dulu. Habisin dulu bacanya. Nah, dan sebagian termasuk golongan orang-orang Parisi. Ia berseru dan dalam mahkamah agama. Katanya, hai saudara-saudaraku, apa kata Paulus? Aku adalah orang Parisi. Parisi dia. Paulus itu bukan Yahudi, dia Parisi. Masa lebih tahu saya daripada kau, Pak? Aduh. Parisi. Ya, lanjut baca lagi. Jawab dulu, jangan loncat-loncat. Jangan ngelak dulu. Betul gak dia orang Parisi? Betul nggak dia orang Parisi? Artinya Parisi. Bentar dulu, saya iyakan dulu ya. Betul nggak Paulus orang Parisi? Iya. Apa artinya? Apa artinya Parisi? Anda mengiyakan nggak bahwa Anda salah? Paulus adalah betul orang Parisi gitu. Paulus itu orang Israel, tapi menganut aliran Parisi. Iya, orang Israel dari mana?
Kalau dia orang Israel, maka orang tuanya bakal ketahuan nama ayah dan ibunya. Paulus itu bukan orang Israel, dia percampuran Yunani, ya Yunani yang menganut Parisi. Di mana tunjukkan sama saya. Paulus keturunan Yahudi. Coba tunjukkan sama saya di mana ayatnya. Paulus keturunan Yahudi. Nama ayahnya siapa? Nggak ada kan? Nggak ada. Udah, Anda nggak usah bantah saya. Saya pasti ambil di kitab Anda. Ya, Pendeta Yusuf PI lebih tahu daripada Anda. Ya. Gitu. Parisi aja nggak paham. Orang siapa itu? Paulus itu orang Israel, tapi beraliran Parisi dia. Iya, kalau dia orang Israel, saya mau tanya siapa nama ayahnya? Itu Parisi. Bentar, saya mau tanya. Kalau dia orang Israel, siapa nama ayahnya? Nggak ada ilmu, Pak. Nggak ada ilmunya, Pak. Bentar, saya mau tanya. Anda jangan modal membual sama saya. Kalau dia orang Israel, siapa nama orang tuanya? Nama ayahnya siapa nama ayahnya? Nama ayah Paulus siapa kalau dia orang Israel? Aku udah berdoa sama kamu, sama Bapak di surga. Semoga kau diampuni karena apa yang kau katakan. Oke. Jangan emosi, Pak. Ya, jangan emosi. Iya, keluar emosi dia. Ditanya balik, kalau dia orang Israel, ya siapa nama ayahnya? Kan gitu, ketahuan, kan gitu ya. Aduh ya teman-teman, ada aja ya. Macam mana Pak? Ya, ini Pendeta Yusuf PI lebih tahu. Jangan marahlah sama saya ya. Anda belajar dengan saya gratis gitu ya, perpuluhan ya, perpuluhan, nggak perlu bayar perpuluhan, dijamin bulan depan Anda berhenti nyembah manusia gitu ya. Kalau belajar dengan Pendeta Yusuf PI. Tapi kalau Anda belajar dengan pendeta-pendeta yang lain, Anda gaji habis 10% kasih dia kan gitu. Bulan depan Anda tetap aja nyembah manusia. Macam mana ya teman-teman? Iya, baik teman-teman, sebelum lanjut ya saya iklan dulu, capek mulut saya teman-teman, ngomong terus dari tadi. Udah ada Islam yang kagak beradab tadi, ini juga Kristen yang terakhir ini bikin aduh, bikin monyong mulut saya kalau ngomong terus ya. Iya. Baik teman-teman, saya umumkan dulu kepada kawan-kawan semuanya ya. Selama 6 hari ya teman-teman semuanya, kita mengumpulkan donasi untuk pembelian mushaf Al-Quran yang akan kita bagikan di bulan Oktober ini insyaallah gitu ya. Setelah yayasan sudah selesai, itu selama 6 hari ini untuk penyaluran di bulan Oktober sudah terkumpul tepat 6.033.000 rupiah ya teman-teman. 6 juta ya, selama saya mengumpulkan di bulan Oktober ini 6.033.000 rupiah. Bagi teman-teman yang ingin ikut andil beramal jariah ya, membagikan mushaf Al-Quran kepada adik-adik kita di seluruh Indonesia, di Ponpes, di TPQ ataupun pembelajar Al-Quran, Al-Qurannya akan kita berikan mushafnya secara gratis untuk mereka belajar ya. Saya tahu teman-teman ingin ikut andil ya, silahkan ya, Anda ikut andil di nomor rekening Bank BCA yang saya sematkan berikut ini ya kawan-kawan. Banknya Bank BCA. Jika Anda mengirimkan untuk orang tua Anda, tolong nanti di akhir video dikirimnya teman-teman nama orang tua Anda beserta bin beliau gitu ya. Ibaratnya Abdullah bin siapa gitu atau Muhammad bin Abdullah. Tolong dikirim kepada saya di WhatsApp saya nanti ya. Saya sematkan nomor WhatsApp saya nanti di terakhir kita tutup live streamingnya teman-teman. Untuk yang di YouTube ya, itu saya sematkan nomor Bank BCA-nya ya. Tuh.
Nanti nomor HP ya WhatsApp teman-teman di akhir video. Insya Allah ya teman-teman, setelah ini setelah advokat saya Bang Imam Syafi'i udah selesai gitu ya mengajukan yayasannya, kita akan langsung salurkan kepada adik-adik kita yang memerlukan mushaf Al-Quran di Sulawesi ya. Satu ada permintaan di Sulawesi dan di Madura insya Allah gitu ya. Perlunya teman-teman lebih dari 400 mushaf gitu. Ada coklat di gigi, biarlah nggak apa-apa ini ya, coklat kudus di gigi saya ini ya. Coklat kudus ini teman-teman. Iya, nggak apa-apa ini ya, coklat kudus ini ya, buat nyemprot kawan-kawan Kristen ya. Kumur-kumur dulu Ustadz, jangan, kita minum aja ya. Masih ada nggak teman-teman? Oh, dikit lagi nih. Waduh. Teman-teman ini nggak mau hilang nih coklat kudus. Oh, udah hilang. Coklat kudus. Iya. Udah. Oh. Ini teman-teman, sekali lagi nih ya, nomor rekeningnya kok masih ada yang minta. Diperhatikan ya, tolong dicatat. 789 5585 475. Banknya BCA gitu teman-teman. Tuh 60 detik lagi nih ya. Tepat teman-teman, 6.033.000 udah terkumpul ya. Kemarin masuk itu 1 juta berapa ya? Bikin ngakak, iya, nggak apa-apa lah, kalian mau ngakak kayak terserah. Pian orang mana Ustadz? Banjarbaru, asli Banjarmasin. Asli Banjarmasin. Sekolah saya pun di Banjarmasin. Guru saya ada yang di Martapura udah wafat. Terus guru saya yang di Banjarmasin ada masih hidup, sama yang di Barabai ya masih ada, masih hidup. Oke. Umur berapa? Waduh, kira-kira berapa umur saya ya? Masih muda kayak gini, masih jeleng gitu, masih jos gitu ya. Cewek-cewek nggak perlu tanya umur saya berapa, tapi masih kuat dah, intinya kayak gitu. Temen-temen ada aja. Wah, 49 kok tua kali. Aduh, 34 kok tua, 39 kok tua kali. Gak, ini filter ya. Aslinya saya ini jelek ya. Jelek ini hitamnya, hitam. Kurang lebih nih. Jam saya dengan kulit ini sama gitu hitamnya gitu ya. Nah, nih. Cuma ini filter nih ya, makanya jadi cantik gitu. Udah, kita naikin yang lain. Bukan ganteng maksudnya, bukan cantik ya. Salah udah. Kok cantik? Halo, selamat malam. Salam Ustaz. Iya. Kayaknya abang ini kemarin naik ya. Oke bang, open cam dulu lah. Saya udah kirim permintaan berteman kok nggak diterima. Sombong kali abangnya. Waduh. Buka dulu lah kameranya. Iya, siap. Siap Ustaz, saya buka. Mana Menteri Keuangan Pak Ustadz? Nggak ada. Kemarin ada minta naik itu Ibu Menteri Keuangan itu. Hari ini nggak ada minta naik. Oke, Bang. Kira-kira abang mau bertanya atau mau ditanya nih, silakan. Abang duluan lah. Saya bertanya gini Ustaz. Saya dari awal tadi dari akun yang bersama Pak Ustadz itu yang kena banet kah? Saya sudah ikuti. Kenapa dari tadi ku dengar semuanya kok teman-teman Kristen ini kayak sama kayak aku juga, kayak mati langka. Maksudnya aku dengar kok kayak Pak Ustadz itu sangat-sangat selalu menyebutkan Rasul Paulus.
Oh baik, kenapa saya menyebutkan Paulus? Karena bang ya, Pauluslah yang merusak ajaran Yesus gitu. Gitu ya. Maksudnya Pak Ustadz atau dari sananya sebelum Pak Ustadz atau sebelum atau di zaman Nabi enggak iri hati ya kepada Paulus. Paulus kan ngapain saya iri hati sama penyesat, Pak? Heran saya, sama penyesat aja saya harus iri hati. Karena kan kita hidup sekarang di zaman sekarang kita ini, cuma di zaman mereka dulu. Baik, jadi gini Pak ya, bukan masalah iri hati atau apa ya. Saya itu karena membaca Bible Anda secara menyeluruh gitu. Kenapa ya, kesimpulannya Paulus itu merusak ajaran Yesus. Karena kalau kita lihat dari ajaran-ajaran Paulus itu jauh bertentangan dengan ajaran Yesus gitu. Contoh-contohnya seperti apa? Tadi satu yang saya jelaskan, masalah sunat. Yesus sunat di hari ke-8 sesuai adat Yahudinya. Tiba-tiba Paulus mengatakan, barang siapa menyunatkan dirinya, maka Kristus tidak berguna untuknya. Itu satu, penentangan ajaran dari Yesus. Yang kedua, kata Yesus di Matius 5 nomor 17 sampai 18 ya. Matius 5 17 sampai 18. Selama langit dan bumi ini ada, satu titik dari hukum Taurat tidak dapat ditiadakan. Tidak boleh batal, tidak dapat ditiadakan, kata Yesus. Tiba-tiba apa kata Paulus? Di 2 Efesus 15. Efesus 2 nomor 15. Segala hukum Taurat dan ketentuannya telah batal, kata Paulus. Kata Yesus, satu titik aja kagak boleh ditiadakan itu hukum Taurat. Tiba-tiba kata Paulus semuanya batal. Itu menantang gitu, merusak dengan ajaran Yesus. Yesus berkata, sembahlah Allah, kepada Dia saja engkau berbakti. Kata Paulus apa? Sembahlah Yesus. Hancur gitu ajaran orang yang benar, ajaran Yesus yang benar hancur di tangan Paulus. Gitu. Jadi, kenapa saya selalu menyebutkan Paulus? Karena dialah aktornya yang merusak ajaran Yesus sehingga teman-teman Kristen tersesat jauh gitu. Bukan masalah iri atau apa, nggak ada kebencian dengan Paulus itu. Tapi saya menyampaikan sesuai isi kitab Anda gitu. Jadi gitu Bang, Anda silakan baca dari yang saya sampaikan ya, penyampaiannya. Dari perbandingan tadi ya, ayat yang saya sebutkan boleh gitu. Ya, saya nggak ada pertanyaan. Hah? Saya nggak ada pertanyaan lain, maksudnya cuman saya ngikuti. Saya nggak ada pertanyaan, cuman saya ngikuti dari tadi kan akunnya satu Pak Ustadz tadi yang bilang ke Bennett itu. Ya, saya sudah mulai ikuti dari situ sama yang satu ini. Terus kenapa juga Pak Ustadz selalu bercerita tentang pendeta-pendeta yang menerima perpuluhan. Oh, karena gini Bang, di kitab Anda ya, selain suku Lewi itu tidak diwajibkan untuk mengambil perpuluhan. Selain suku Lewi, karena suku Lewi itu tidak kebagian tanah dari suku Israel yang lain. Yang lain kebagian tanah, ada dijanjikan tanah. Tapi suku Lewi nggak dapat. Maka dia wajib mengambil perpuluhan untuk khusus suku Lewi. Lalu apa hubungannya dengan pendeta yang tarik perpuluhan? Coba Anda pikir, nggak nyambung gitu. Nggak nyambung dengan pendeta yang tarik perpuluhan. Perpuluhan itu hanya untuk khusus suku Lewi. Masalahnya kayak gini Bang, di perjanjian lama, ya di perjanjian lama semuanya batal kecuali satu. Apa? Perpuluhan masih berlaku. Masalah sunat yang sakit-sakit ya, di perjanjian lama sunat potong kulup itu kagak berlaku ya, kagak berlaku lagi. Tapi sunat
hati. Habis itu apalagi di perjanjian lama tuh? Ya, makan babi ya kagak boleh di perjanjian lama. Tiba-tiba di perjanjian baru ya, di perjanjian baru jadi halal. Jadi yang enak-enak ya itu diambil, yang sakit-sakit kayak sunat itu dibatalkan. Jadi untuk masalah satu ini ya, yang masalah duit di perjanjian lama itu tetap berlaku sampai sekarang. Coba yang lain batal, sunat batal ya, masalah duit tetap berlaku. Apa coba? Coba apa kayak gitu? Enggak ada urusannya itu perpuluhan dengan pendeta. Sudah digantikan sama utisan, Pak Ustaz. Sama. Bang, suaranya kok agak-agak putus-putus kok, Bang. Coba tolong diperbaiki ininya, jaringannya dulu. Iya, Bang, ngelak. Sorry, bukan apa-apa. Masih, Bang, masih macet, masih ngelak. Abang, tolong diperbaiki dulu, Bang. Anda ngomong apa itu akhirnya nggak jelas, Bang. Ngelak. Like, tuh lihat komentar tuh, lak abangnya. Suaranya putus-putus, iya. Iya, teman-teman ya. Kalau untuk masalah duit ya masih berlaku tuh, meskipun perjanjian lama gitu ya. Itu masalah duit tuh ya. Tapi kalau masalah yang sakit-sakit kayak sunat, nggak berlaku lagi, nggak berlaku. Nggak berlaku. Kalau masalah yang sakit kagak berlaku ya. Sudah jelas, Pak Ustadz, sudah jelas. Nah, ini bagus, Bang. Nah, terus yang saya baca tadi di perjanjian lama itu, kenapa Abraham juga itu memberikan perpuluhan? Apa? Abraham memberikan perpuluhan rampasan dari Melkisedek itu apa itu? Apakah sama sama yang kita lakukan sekarang? Bang, Abraham ya belum ada dikenal perjanjian untuk masalah perpuluhan, belum ada. Perpuluhan itu dimulai gini, perpuluhan itu dimulai di mana itu? Aduh, saya sudah nggak tulis lagi ayatnya tadi ya. Perpuluhan itu, Bang, ya dimulai sejak ya ketika pembagian masalah suku-suku Yahudi dari anak Yakub. 12 dari suku Bani Yakub. Satu yang kagak dijanjikan tanah, yaitu suku Lewi. Disitulah perpuluhan muncul. Diperbolehkan suku Lewi ini mengambil perpuluhan karena dia tidak kebagian tanah. Jadi munculnya dari suku Lewi, bukan dari Abraham atau Ishak. Nggak nyambung. Yakub pun belum ada, Bang. Perpuluhan itu dimulai dari suku Lewi. Jauh nggak ada, Mas. Abraham nggak kenal perpuluhan. Nah, terus apalagi ya yang saya dengar tadi, Pak Ustadz bilang siapa saksi mata yang lihat Yesus itu tergantung atau disalibkan, siapa? Siapa? Dari penulis kitab Anda itu, siapa yang Anda lihat langsung dengan bola matanya tiang salibnya Yesus? Banyak, Pak Ustadz. Oh, banyak. Siapa? Termasuk ibunya. Ibunya diketahui dari tulisan sih. Siapa? Kita mengetahui ibunya katanya melihat tiang salibnya dari tulisan sih. Lukas. Kan gitu. Lukas tahunya dari mana? Menyelidiki. Dari kata siapa? Kata orang. Ibunya ada di tiang salibnya Yesus. Orangnya kagak lihat, yang dimintai oleh Lukas keterangannya, Lukas sendiri kagak lihat. Gimana sih? Dengan lantangnya orang mengatakan, oh ibu Yesus tuh, lihat tiang salibnya katanya. Dia ada di tiang salibnya Yesus. Itu kata orang. Dicatat oleh Lukas. Orangnya kagak lihat, Lukasnya kagak lihat.
Percaya kita yang kagak lihat gitu dengan tulisan orang yang kagak melihat dengan matanya. Kan gitu. Nah, gini lagi Pak Ustadz, ini lagi mengarah ke dalam. Ini kita kan saling bertanya ya, jadi nggak apa-apa ya. Umat Muslim, iya kan, Nabi Muhammad jamin ke surga. Ada dalilnya. Hadis riwayat Bukhari. Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Semua umat Islam, semua umatku pasti masuk surga. Itu kata Rasulullah. Berarti sampai sekarang, ya kan, sampai sekarang karena saya tahu kan umat Islam itu ya setiap kan selalu menjunjung, artinya menyembah Muhammad itu, ya kan. Nah, gimana sedangkan dia sudah mati, Pak Ustadz? Di mana dia sekarang? Ngelak saya bang. Tiba-tiba langsung keluar dari tok-toknya gitu. Ya bisa diulang bang? Maksudnya sembah Muhammad, dia kan sudah mati, sekarang dia di mana? Di surga atau di mana? Siapa nyuruh? Perintah dari siapa menyuruh menyembah Nabi Muhammad bang? Ya, artinya Nabi gitu loh, Nabi yang sudah mati gitu. Kalau saya aku baik, mati. Dia baik kan bang, hidup, bangkit. Gini, kalau Yesus kan bangkit. Gini bang, kalau untuk masalah Nabi Muhammad beliau wafat atau bahasa kasarnya itu mati, nabi-nabi sebelumnya juga mati semua bang. Musa nabi juga mati, Ezra nabi mati, Daud nabi mati, terus siapa lagi? Salomo nabi mati, Abraham nabi mati. Semuanya nabi sebelum Nabi Muhammad itu mati. Jadi ketika Nabi Muhammad wafat, itu adalah hal wajar. Semua nabi juga wafat sebelumnya. Nah, yang kagak wajar itu kayak gini bang, Tuhan yang bisa mati gitu. Ini yang kurang ajar gitu, nggak wajar. Malah Tuhan yang bisa mati. Kalaunya Nabi mati wajar bang. Kalaunya Tuhan mati, aduh ini kurang ajar. Tuhan macam apa gitu. Kita sudah menggali yang di atas itu ya, yang kata Edis ya. Bentar nanti kata Edis itu. Gini, jadi kita bahas kematian tadi dulu bang ya. Kita nanti satu-satu kita bahas gitu. Kalau saya akui, saya berani bilang di banyak berapa puluh ribu orang nonton ini sebenarnya hidup bangkit. Oh iya bang, ya masalah untuk bangkit nanti dulu bang ya. Ya nanti dulu, yang kita bahas ini mati. Kalaunya para nabi itu mati, wajar. Tapi kalaunya Tuhan yang mati, itu kurang ajar bang. Kalau Tuhan bisa mati, itu Tuhan macam apa gitu loh bang. Coba Anda pikir. Susah juga sih saya menurut pemahaman saya atau sepengetahuan saya mau jelaskan kenapa bilang orang kan kenapa dia itu kita sebut Tuhan, kenapa. Jadi susah juga kita mau saya pribadi mau jelaskan itu. Jadi kayak gini bang ya, kagak usah kalaunya untuk Nabi hal wajar, nggak perlu kita permasalahkan kalau Nabi itu mati kagak bangkit kan kayak gitu ya. Yang kita permasalahkan itu Tuhan yang bisa mati gitu. Kenapa saya bilang seperti itu bang? Yang kita permasalahkan Tuhan yang bisa mati. Sekarang saya ajak abang dulu mikir ya. Kayak gini bang, abang dan saya itu manusia. Kiwik Sora, makasih ya. Abang dan saya itu manusia, betul gak bang? Betul, baik. Nah, kalau kita makan nasi, wajar nggak bang? Wajar. Tapi kalau kita makan kotoran, kita berdua makan kotoran sebagai manusia ciptaan Tuhan, wajar nggak kita makan kotoran? Ya tidak wajar lah. Tidak wajar. Jadi bang, kita yang sebagai manusia itu ada yang tidak pantas bagi kita, oke?
Nggak pantas kita makan kotoran. Itu bagi kita manusia ciptaan Tuhan. Apalagi bagi Tuhan, Bang. Nggak pantas Tuhan itu mati. Kita yang manusia aja ada yang tidak pantas bagi manusia. Apalagi bagi Tuhan gitu. Siapa yang sebut? Jaringan. Nggak pantas, nggak wajar Tuhan itu mati, Bang. Nggak pantas. Meskipun setelah itu kata abang alasannya dia bangkit. Bukan alasan. Yang kagak pantas itu dia mati gitu. Bagi manusia aja ada yang kagak pantas. Apalagi bagi Tuhan gitu. Kagak pantas Tuhan itu mati. Kagak pantas Tuhan itu dikandung gitu, Bang. Kagak pantas Tuhan itu disusui manusia. Kagak pantas Tuhan itu diseret manusia. Kagak pantas Tuhan itu diludahi manusia. Kagak pantas Tuhan itu digantung manusia. Apalagi kagak pantas Tuhan itu kalah sama ciptaannya. Itu yang wajib abang ketahui gitu. Yang bilang tadi yang Tuhan yang marah siapa, Ustaz? Berarti Yesus bukan Tuhan gitu. Tuhan dalam bentuk dia firman. Kan Tuhan kata Anda. Bentar dulu. Nggak usah alasan Anda Tuhan dalam bentuk apapun. Kata Anda Tuhan. Kan gitu. Nah, yang ngadet-ngadet abangnya seperti kita. Bang, kagak pantas Tuhan itu jadi manusia. Oke? Sekali lagi, kagak pantas Tuhan itu jadi manusia. Karena manusia itu lemah, punya kotoran juga. Ustaz percaya nggak dia menghidupkan orang mati? Saya percaya nggak dia menghidupkan orang mati. Ya kalau untuk masalah Nabi ya, Nabi Isa menghidupkan orang mati atau Yesus menghidupkan orang mati, itu mukjizat, saya percaya gitu, bukan ukuran Tuhan, bukan. Kalau gini Bang ya, gini, kalau alasan Anda dia bisa menghidupkan orang mati cuma satu yang dia hidupkan, dan orang yang dihidupkan mati lagi. Coba kalaunya Tuhan, dia apa? Membangkitkan seluruh manusia. Itu Tuhan. Kagak cuma satu gitu. Kalaunya satu belum hebat. Bang, kok ini jaringan abang kok ini ya ngadet gitu, Bang. Iya. Ngadet, Bang. Bisa diperbaiki dulu jaringannya, Bang. Sebentar. Iya, Bang. Abang tolong diperbaiki dulu jaringannya, bisa turun dulu, Bang. Kagak stabil jaringan abang masalahnya. Serius, Bang, bukannya saya ini, Bang. Ya, bukannya saya aneh-aneh gitu. Atau alasan enggak. Masih ngadet-ngadet. Abang masih ngadet-ngadet. Bisa tolong diperbaiki ke tempat yang bagus dulu atau ke tempat yang ya jaringannya enak gitu, Bang. Abang, saya izin turunkan abang dulu ya. Tolong dicari dulu jaringannya yang bagus. Nanti minta naik kembali, saya naikin ya. Saya masih ingat akun abang. Oke? Nah kan nggak bisa dijawab gitu. Abangnya ngelak gitu ya teman-teman. Ya udah ya, kita turunkan dulu ya abangnya. Bang, sorry Bang. Ya saya turunkan dulu, perbaiki dulu jaringannya, nanti minta naik kembali dan akan saya naikin ya. Lak parah Bang. Lak parah gitu. Ah, ini ngapain ini ibu menteri keuangan ini. Ibu Menteri Keuangan minta naik teman-teman. Nanti dulu lah ya. Andai ada yang bening ini ya daripada ibu Menteri Keuangan saya naikin dulu ya.
biar seger tuh mata teman-teman ya. Susah gitu ya. Syukron jazakumullah ya. Ini ada ya teman-teman gambar orang perempuan, gambar orang Korea. Malah minta naik. Kacau. Sabar ya. Menteri udah pensiun. Oh, udah pensiun. Ya. Apa ini? Apa, Bu? Ya udah ya, saya kasih nih ibu Menteri Keuangan pensiun buat naik gitu ya, sebentar. Menteri Keuangan pensiun kata teman-teman. Iya. Bu. Ya. Iya. Bu. Selamat malam. Gimana, Bu? Apa yang mau Ibu tanyakan malam ini? Pencet permintaan langsung naik ya. Iya, karena saya kenal gitu dengan Ibu Menteri Keuangan pensiun gitu. Makasih Pak Ustadz, baik. Ya. Iya. Apa yang mau Ibu tanyakan? Saya setiap pas lewat, mungkin saya di luar lewat, ada yang pas yang jawab ini, kata Edis, Yesus punya Tuhan. Belum ada yang pas yang jawab. Ya iya, memang Yesus punya Tuhan emang. Ya. Saya benarkan. Sepakat saya, Bu, sama Edis sepakat. Yesus punya Tuhan, dia bukan Tuhan. Ya iyalah manusia. Edis. Ya iya, dia manusia. Nah, Ibu tahu tuh manusia. Macam mana? Manusia biasa. Seperti Riana, Pak Ustadz, Pak Edis, manusia iya, biasa. Betul. Manusia dosa. Sepakat? Sepakat tuh. Tahu tuh. Yesus bukan manusia dosa. Yesus banyak dosanya. Apa? Satu, ya, dagangan orang dia tendang-tendang tuh mejanya. Yang kedua, keledai orang kagak dikembalikan. Tuh. Yang ketiga, bentar dulu, membiarkan murid-muridnya panen gandum orang. Itu dosa juga tuh. Ya. Tuh. Ada lagi. Yang keempat, dia suruh murid-muridnya untuk duluan ke pesta. Katanya dia kagak ke pesta. Tiba-tiba dia diam-diam ke pesta. Dusta tuh, dustain orang dia. 4 tuh, ya 4 udah. Satu-satu kita jawab ya. Tapi ini dulu, Pak Ustadz, saya sebelum jawab itu, ya Yesus punya Tuhan, ya. Maksud saya begini, kenapa kamu tuhankan manusia, begitu ya? Kata teman-teman yang lain ya, orang kita Muslim, kenapa kamu tuhankan manusia, ya kan? Begini Pak Ustadz, Yesus punya Tuhan, ya kan? Jadi Pak Ustadz gini, manusia anak manusia, betul? Ya, dia manusia. Betul. Terus? Manusia anak manusia. Tuhan anaknya Tuhan. Enggak. Betul. Enggak. Anak Tuhan. Karena Tuhan enggak mungkin punya anak, ngapain? Enggak pantas dia punya anak yang namanya Tuhan. Yes. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama Bapa. Firman itu perkataan. Anak engkau hari ini kuperanakan, inilah anak yang kukasihi, kata Bapa. Jadi anak. itu anak Bapa. Anak Bapa. Terus? Ya, anak Bapa. Artinya Yesus itu anak Bapa. Bapa itu Tuhan, betul? Baik, begini Bu. Ya, Anda tahu nggak, selain Yesus banyak juga anak-anak Bapa, termasuk iblis.
Gimana sih? Coba Anda baca. Daud anak Bapa, orang beriman anak-anak Bapa, malaikat anak Bapa. Orang beriman itu ya orang kudus itu anak-anak Bapa. Oke, yang membedakan apa? Cuma satu ayat. Inilah anak yang kukasihi. Hari ini engkau kuperanakkan. Nggak ada diperanakkan si Daud, si nabi-nabi lain nggak ada. Hanya Yesus. Baik Bu, gini kalau untuk masalah anak Bapak itu udah populer di Yahudi sebelum Yesus nongol. Ya, anak Bapak itu Tuhan. Malaikat anak Bapak juga, anak-anak Allah tuh. Orang beriman anak-anak Allah. Iblis pun termasuk anak Allah. Tiba-tiba ya di perjanjian baru inilah anak yang aku kasihi. Nggak heran saya. Karena sebelum itu juga banyak anak-anak Bapa gitu. Anak-anak Allah itu udah banyak. Jadi nggak bisa hanya dengan alasan itu Anda mengatakan Yesus anak Tuhan. Enggak. Apa yang dimaksud anak di dalam keyahudian, pemahaman orang Yahudi, yaitu orang-orang yang dekat yang apa? Yang dia patuh akan perintah Tuhan. Contoh malaikat, contoh orang beriman. Tuh anak-anak Tuhan, anak-anak Allah disebutnya seperti itu. Tuh ya di Yahudi udah ada Bu, udah populer. Ya, cuma satu anaknya melalui firman. Jadi itu Pak Ustadz harus tahu tadi di hulu itu artinya pada mulanya, ya kan, Bapa, Alfa dan Omega. Dia berfirman, Allah itu mengatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama Allah, bersama Bapa. Nah, kalau begitu, menurut Anda Bu, dilahirkan melalui perkataan. Saya mau tanya, dia dilahirkan melalui perkataan. Ya, istrinya Tuhan mana tuh? Loh, sekarang saya mau tanya Pak, Adam dilahirkan melalui apa? Lah, Adam bukan dilahirkan, dia dibentuk dari tanah. Itu Adam. Adam juga disebut anak Tuhan loh. Hawa juga tidak dilahirkan. Iya, kalau Hawa kan dari Adam. Kita nggak bahas Hawanya, kita bahas Adamnya. Adam disebut anak Tuhan. Kalau Adam disebut juga anak Tuhan lebih dulu muncul kan kayak gitu. Ya, Adam itu tidak dilahirkan. Oke? Betul. Yesus juga tidak dilahirkan. Iya. Kalaunya sama-sama tidak dilahirkan, bukan menjadi alasan bahwa dia adalah sama dengan Tuhan. Kagak. Ini, satu aja pertanyaanku. Yang ini Pak Ustaz, tentang ketuhanan. Kalau saya menuhankan Yesus, apakah Bapa atau Allah itu cemburu? Kalau Anda menuhankan Yesus, apakah Allah Allah Bapa itu cemburu? Iya. Nggak cemburu. Iya. Karena apa? Karena kata Yesus, karena kata Yesus apa? Tuhan itu maha pencemburu, kan kayak gitu. Di kitab Yahudi juga ada, Tuhan itu maha pencemburu. Ya. Oke? Nah, lalu Anda menuhankan Yesus karena apa? Bapak tidak pernah menghendaki Anda, Bapak yang di sorga, untuk Anda menuhankan itu Yesus. Gak ada. Mana coba? Tunjukkan sama saya ayatnya. Bahwa kehendak Bapa di surga, Yesus itu agar Anda tuhankan dan Anda sembah. Itu bakalan ada. Oke. Ini aja Pak Ustaz. Kita tanya coba Kristen yang di bawah, audiens yang di bawah, apakah Bapak cemburu kalau kita menyembah Tuhan Yesus? Nah, tuh jawab teman-teman. Jawab, apakah Bapak itu cemburu kalau kita menuhankan anaknya Yesus? Katakan tidak atau ya cemburu ya. Tidak cemburu? Tidak. Ayo. Apakah Bapak yang Kristen coba, yang Kristen, apakah Bapak di surga cemburu kalau kita menuhankan Yesus? Katakan iya kalau cemburu, katakan tidak kalau tidak cemburu. Cemburu kata teman-teman. Nah, Kristen nih. Cemburu kan kata teman-teman tuh. Mau saya kasih ayatnya Ibu? Coba buka Keluaran 20 nomor 5.
Tidak cemburu Bapak, tidak cemburu. Ya, buka yang dulu. Tidak, berarti Kristen. Buka dulu ayat yang saya sebutkan. Ayat yang saya sebutkan. Ya. Keluaran 20 nomor 5. Bacain. Oke. Bacain. Kita belajar mengajar ya Pak Ustadz, diskusi ya. Apa Keluaran? 20 nomor 5. Masa saya harus ajari Ibu Menteri Keuangan sih ya? Iya, seharusnya Ibu Menteri Keuangan gak perlu saya ajarin tentang ini. Iya, kata kecemburuan itu ke iblis Pak Ustadz. Ibu ya. Bukan. Baca dulu dah. Keluaran 20 nomor 5. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Ya, kepada siapa? Siapapun, mau iblis, mau manusia, mau Yesus. Sebab kata Tuhan, ya, kata Tuhan, sebab aku, Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapak kepada anak-anaknya, kepada keturunannya. Oke? Jadi di sini Tuhan kagak mau diduakan. Oke? Tuh Tuhan kagak mau diduakan. Terus coba Anda buka ya, buka dulu Yesaya, Ibu. Yesaya 46 nomor 5. Saya bukakan aja nih ya. Yesaya 46 nomor 5 nih, ya. Oke? Apa di sini dikatakannya? Kepada siapa kamu hendak menyamakan aku, hendak membandingkan dan mengumpamakan aku, sehingga kami sama. Jadi dengan anaknya saja dia kagak mau disamakan. Aku Tuhan tuh, makanya ya kagak ada. Bukan itu maksudnya. Bu, sorry Bu. Ini suara saya kok mantul ya? Coba dibenerin dulu Bu. Ya. Mantul suara saya loh teman-teman. Kenapa itu? Iya, nggak tahu ini suara saya mantul. Nggak enak didengar. Nggak diapa-apain Pak Ustadz. Dari Ibu mantulnya. Double Bu suara. Kalau saya ngomong itu jadi 2 kali gitu kedengarannya di tempat saya. Itu di tempat saya. Mantul Bu, mantul masih. Tapi saya nggak ada masalah Pak Ustadz. Mantul. Nah, kan masih. Mantul Bu, nggak enak. Coba dibenerin dulu dah. Kagak kayak biasanya gitu loh. Mungkin Ibu ada buka aplikasi di belakang TikToknya gitu. Jadi doubling gitu dia. Sebentar baru naik. Ya, turun dulu, nggak apa-apa, benerin dulu. Mungkin ibu matikan dulu HP-nya. Biasanya kayak gitu kayak saya. Oke? Matikan, hidupkan lagi, minta naik. Nggak apa-apa Bu, saya naikin orang dulu satu. Habis itu saya naikin Ibu lagi ya. Ntar ya teman-teman. Iya ini teman-teman. Aduh. Saya ceramahin Ibu Menteri Keuangan ini sampai ada ingus kudus teman-teman. Apapun yang dari saya ya dari ini dari tubuh saya itu kudus semua itu. Loh, masih mantul kah? Masih mantul? Ada kan? Hah? Masih apa enggak? Enggak kan? Enggak. Iya. Dari mana masihnya? Aman. Iya. Dari mana sih mantulnya? Bentar. Sabar ya teman-teman. Halo.
Sabar ya, Halo, saya selamat malam. malam. Bentar ya, saya matikan ini dulu, matikan soundcardnya sebentar ya. Tes. Gak lagi kan? Iya, bunyi robot tadi ya. Sudah oke ya? Iya. Itu suara saya tadi mantul, itu ada suara kudus itu. Oke, silakan dibuka dulu kameranya, Mbak. Anda bisa pakai akun yang ini nggak? Akun yang bisa open cam, karena syaratnya untuk diskusi adalah open cam. Boleh diganti dulu akunnya ya? Mbak? Wah. Aduh, diganti dulu ya akunnya yang bisa open cam-nya. Teman-temannya, semua yang dari saya ludahnya jadi ludah kudus, gampang. Ingus kudus, suara pun jadi kudus gitu. Namanya aja ya Pendeta Yusuf PI, kan gitu ya. Mana nih? Yang Kristen mana? Coba yang Kristen aja yang minta naik. Gak ada yang bening melulu, nah pasti. Iya. Kacau kali. Kok yang bening melulu? Iya, apa itu pendeta? Ustadz kok berubah jadi pendeta? Saya itu memang pendeta, pendekar tak tauhid, kan gitu. Nggak usah protes lah kalian, Ustadz berubah jadi pendeta. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam Ustadz. Assalamualaikum. Malam. Waalaikumsalam. Islam Kristen bang? Islam lah bang. Wah, ada yang mau disampaikan, silakan. Ya, pengen dengar aja apa yang... Oh iya bang, iya. Gini, kita diskusinya dengan kawan yang Kristen, bukan sesama Muslim. Biar kita tidak di-framing bahwa kita keroyokan gitu ya. Makanya saya sering hadapi mereka solo gitu, oke? Jadi saya mohon maaf kalau kita mau silaturahim bisa langsung ke WhatsApp gitu ya. Oke? Dan silakan untuk disimak di bawah, boleh gitu ya. Oke. Thank you bang atas pengertiannya ya. Saya izin turunkan dulu ya. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih bang. Assalamualaikum. Terima kasih banyak sudah mengundang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya teman-teman ya, nanti kita di framing ya katanya keroyokan kan gitu. Lain kan halnya ada janji ya. Contoh dari Uniripa kemarin dia buat kepentingan kuliahnya ya, boleh gitu ya, nggak apa-apa saya bantu gitu. Mana ini teman-teman, nggak ada yang bening ya. Nggak boleh bilang pendeta, Tat. Oh iya, nggak apa-apa lah, aman kalau saya bilang pendeta. Namanya aja pendekar tauhid, kan gitu. Aman lah kalau saya, ya. Apa ini? Jame markecot. Mana nggak ada ininya, ibu menterinya. Halo, selamat malam. Yang WhatsApp saya minta nomor rekening. Tunggu dulu ya bang ya, yang minta nomor rekening yang WhatsApp saya barusan, Bang Raden ya, Pak Raden. Bentar nanti saya sampaikan gitu. Ditunggu dulu. Mana ini teman-teman, gak ada yang bening-bening. Kalian gak mau sih posting ulang. Coba di share gitu ya.
Jangan kalian tuntut saya yang bening. Tapi ya kagak mau posting ulang. Kacau juga ini. Apa ini? Saya tinjak marga apa ini? Halo, selamat malam. Belum saya ngomong, baru disapa pingsan dia. Mendek. Bentar ya, sesuai giliran dulu. Nah, teman-teman tuh jauh kali tuh. Dari 19.000 jadi 13.000 tuh. Halo, selamat malam. Selamat malam, Abang. Malam, Bang. Kristen Islam, Bang? Kristen. Mungkin Abang mau ada yang didiskusikan, boleh bertanya, saling bertanya jawab. Silakan. Mungkin Anda mau ada yang ditanyakan lebih dulu. Silakan, Bang. Kalau ada yang mau ditanyakan lebih dulu, silakan. Ini Bang Yusuf dengan ini Abang Edis pernah dapat masalah agama. Maksudnya sering agama. Bang, sering sampai Edis aja sampai 6 kali kabur udah. Makanya dia nggak berani lagi sama saya. Sampai 6 kali dia udah kabur. Makanya kabur dalam hal apa, Abang? Kabur dari pertanyaan saya. Contoh ketika saya menanyakan tentang masalah masalah rob dulu sekali. Terus masalah pokoknya ada beberapa gitu. Di PT saya banyak tuh. Coba Anda lihat aja ketika saya diskusi sama Edis atau di YouTube kalau nggak mau dipotong-potong gitu. Tapi Bang Edisnya sempat ajukan pertanyaan ke Abang Yusuf juga begitu? Sempat lah, banyak tanya jawab. Abang boleh duduk, Bang. Ribut itu penontonnya, katanya duduk, katanya kurang bagus gitu, kurang beradab. Iya. Ya, kalau untuk masalah tanya jawab dengan Edis, Bang, itu udah banyak sejak dulu. Saya mengenal Edis itu sebelum tok-tok ini ada, Bang. Iya. Bertanya sedikit saja, Bang. Iya, silakan. Edis itu, Bang, sebelum kabur ke luar negeri waktu dia masih di Indonesia udah kenal saya dengan dia gitu. Udah sering debat gitu. Iya. Abang. Halo? Ya, silakan. Saya sempat nonton yang sepotong-sepotong yang soal kata Islam dengan kata Muslim. Yang sebenarnya mana yang lebih pantas disebutkan, apakah Islam atau Muslim? Jadi gini, Bang, sebenarnya kata Islam dan Muslim itu cuma tasrif dari bahasa Arab. Di dalam bahasa Arab itu ada namanya perubahan kata gitu. Atau Anda bisa Google nanti apa itu tasrif. Tasrif itu perubahan kata. Kata Islam itu, Bang, ya asal katanya, akar katanya dalam bahasa Arab itu ada akar kata namanya, atau dalam istilah kami belajar itu wazan. Wazan, akar kata. Akar katanya contoh ya di dalam itu kata Muslim dan Islam itu ada akar katanya. Akar katanya adalah aslama, berubah jadi yuslimu, berubah lagi jadi islaman.
berubah lagi yang keempat jadi fahuwa muslimun. Gitu. Dari kata muslim dengan Islam itu tujuannya sama, arti yang sama begitu. Jadi kayak gini, Islam itu kata bendanya, Bang. Oke? Kalau muslim itu adalah pelakunya. Gitu. Muslim adalah orangnya. Islam adalah kata bendanya. Ngerti nggak tuh? Iya, saya paham. Tapi sedikit paham karena banyak teman ini karena bergaul pilih-pilih orang, jadi banyak teman yang dari Islam ini. Kadang ini saudara agama apa? Ada bilang Islam, datang satu Muslim. Saya bingung, saya pikir di Islam itu ada dua agama begitu. Jadi jadi Islam itu, Bang, kata yang contoh nih abang ya, minum kan gitu. Jadi yang namanya Muslim itu orangnya, orang yang meminum, gitu. Tapi yang Islam itu adalah airnya, gitu, air yang diminum, gitu. Islam air yang diminum, Muslim orang yang meminum airnya. Gitu, Bang, bahasa Arab itu. Terus yang berikut lagi, Abang Yusuf, ketika live, tapi banyak yang komen ini, sepertinya tambah memperumit, seperti kompor begitu. Cobalah yang komen-komen, biar dari Islam ke, dari Kristen ke, komen lah yang wajar-wajar begitu. Jadi ada yang minta artikan, bentar Bang, ada yang minta artikan Islam. Ya, kata Islam berakar kata dari aslama, yaitu banyak sesuai kalimatnya, bisa diartikan selamat, bisa diartikan damai, bisa diartikan sejahtera, bisa diartikan salam, sesuai kalimatnya. Ya, jadi Islam itu artinya selamat. Terus Islaman, ya Islaman itu adalah kosakata yang selamat tadi, kata benda selamat tadi. Terus Muslimun adalah pelaku dari yang selamat, orang yang selamat. Contoh gini, minum tadi ya, minum. Islam itu minuman, tapi Muslim adalah peminumnya. Gitu. Jadi yang namanya Islam adalah selamat, Muslim adalah orang yang selamat, gitu ya. Nah gitu. Jadi ketika ketemu orang Islam, ya saya bilang, boleh saya katakan kalau saya ketemu, halo saudara orang selamat, boleh. Maksudnya gimana, Bang? Kan sudah didefinisikan tadi bahwa Islam itu ajaran selamat, ajarannya. Iya. Kalau Muslim itu pelakunya, orang yang selamat. Orang yang selamat. Berarti contoh saja kalau kami ketemu di jalan, kita tahu persis kalau dia itu dari Islam begitu. Tidak apa-apa kalau kita bilang ini, halo orang selamat. Ya nggak apa-apa, itu kan bahasa Indonesianya. Nggak apa-apa. Tapi kadang Bang, ini yang komen-komen ini, iya, sepertinya tambah memperumit ini situasi. Karena banyak Bang. Arti Islam itu gini Bang. Ya, kalau Anda memanggilnya hai Muslim, itu bisa dua terjemahnya. Hai Muslim, orang yang selamat atau orang yang berserah diri. Gitu.
Karena aslama itu artinya selamat, berserah diri, damai, sejahtera, atau salam, banyak gitu. Karena sesuai dengan kalimat Arabnya gitu. Itu sebanyak yang dibawa nih Bang. Sebanyak yang bilang ini. Pokoknya dia komen ini, tolong teman-teman yang ikut live ini, yang nonton live, jangan komen yang tidak wajar-wajar lah begitu. Gini aja Bang, Abang fokus ke saya, gak perlu Abang lihat yang di bawah gitu, oke? Oke? Tetap udah lihat kan ada mata tuh Bang. Maksudnya ya iya. begini. Maksudnya Abang kagak usah Abang lihat yang di bawah itu. Abang melihat cuma diabaikan aja. Mau tulis apapun mereka ya terserah gitu. Abang lebih fokusnya ke saya lawan debat gitu. Oke? Maksud saya lawan begini, diskusi. Begini Abang. Sebenarnya agama ini salah satu kepercayaan setiap orang, gitu. Jadi siapapun itu, agama manapun ya kita tetap hormati, hargai. Tidak boleh ya karena live ya, itu Bang. Ya seolah-olah macam kayak mencela. Kalau untuk masalah semuanya agama itu ya dihormati, ya kita hargai gitu. Tetapi nggak ada larangannya untuk berdiskusi. Kan negara tidak melarang, agama pun juga tidak melarang. Jadi berdiskusi secara wajar itu nggak ada masalah kan gitu. Karena saya nonton ini selama ini, saya ikuti terus tuh setiap kali live. Abang Edis juga saya pernah nonton, Abang Yusuf juga saya pernah nonton, tapi tidak secara ini, kadang saya lewat-lewat begitu yang menyangkut dengan agama. Gak masalah Bang, negara pun tidak ada melarang hak berpendapat dan boleh kita berdiskusi di dalam agama untuk edukasi, menambah wawasan dan ya mencari kebenaran, itu gak masalah gitu. Tetapi bolehkah Bang saya bertanya satu hal? Seperti apa? Contoh tadi Anda menanyakan tentang apa itu Islam, apa itu Muslim kan gitu. Sekarang saya bertanya, menurut Anda jangan bertanya di saya bukan guru Bang. Iya, saya bertanya karena Anda kan penganutnya gitu. Tidak, penganut dari Kristen. Tidak, hanya sering dengar itu kata Islam dan Muslim begitu. Iya, nggak apa-apa. Saya nggak menanyakan tentang masalah Islam, tapi bertanya tentang Kristen gitu. Karena kan Abang seorang Kristen, betul? Kalau Abang Yusuf bertanya, nanti mungkin saya keliru atau apa. Nanti ya kan sesuai pemahaman Anda aja, karena kan Anda penganut dari Kristen, betul? Nah, kalau Anda penganut dari Kristen, ketika Anda membaca kitab Anda, saya hanya tanya satu, ya, alasan apa Anda menjadi Kristen? Dan adakah perintah dari Yesus agar Anda jadi Kristen gitu? Nanti saya belajar dua-duanya. Oh, nanti belajar dulu ya sudah. Baiklah kalau kayak gitu Bang, ya silakan kalau gitu Anda pelajari dulu lah, jangan naik dulu ke room ini Bang, ke room diskusi. Naikin salah satu lagi, biar saya turun tuh Bang. Ya nggak apa-apa. Ya nanti setelah Abang turun saya naikin lagi yang lain gitu, oke? Oke, thank you Bang ya atas pertanyaannya. Oke, selamat malam Bang Mende. Ini yang bening nih saya naikin ya. Yang bening nih saya naikin. Awas kalian ya. Dari tadi saya naikin yang bening katanya. Ini yang bening nih. Halo, selamat malam Bu. Nih ya yang bening ya teman-teman. Bu.
Ibu malam ini, kenapa ditutup lagi? Ibu mau bertanya atau mau ditanya nih? Sebentar Pak Ustadz. Sebentar dulu. Jaringannya kalian ini gimana sih teman-teman? Saya naikin yang bening protes pula sama saya. Ya, apa udah ini katanya naikin yang bening. Nih ibu yang bening nih saya naikin. Protes pula sama saya. Gimana sih mau kayak gimana benernya penonton nih? Heran juga saya. Iya Bu, silakan Bu di open cam dulu. Ini kamera saya tidak bisa dibuka Pak Ustadz. Tadi kebuka, alasan aja Ibu ini. Jaringannya kayaknya. Kagak. Kalau kagak buka kamera Bu, saya turunkan. Gitu, karena apa syarat utamanya harus open cam gitu, Ibu. Bolehlah kayak kemarin, nggak apa-apa ya. Halo Bu, silakan dibuka dulu kameranya seperti kemarin. Ini saya mau coba buka kamera tapi nggak bisa Pak Ustadz. Wah kenapa? Lupa pakai filter gitu? Bukan juga kan? Saya pikir lupa pakai filter tadi. Saya nggak pakai filter Pak Ustadz. Ya udah. Bentar ya. Baik, turun dulu Bu bentar ya. Naik lagi ya. Perbaiki dulu. Ya, oke. Ibunya turun dulu katanya, saya turunkan dulu. Kalian ini ya, saya jujur salah juga. Nah, apa saya jujur diketawakan pula? Ya kan langsung aja gitu, lupa pakai filter gitu. Salah terus saya sama teman-teman ini. Ya, dinaikin yang bening malah diprotesnya saya. Kacau. Mana lagi nih? Nggak ada yang bening. Mana? Ibu Menteri Keuangan. Ibu Menteri Keuangan. Mana? Ini ada Ibu Menteri Keuangan tadi. Ya. Gak apa-apalah. Saya pun pakai filter ini. Ya. Ustadz nggak salah katanya. Iya. Terlalu jujur kah saya? Aduh. Pakai filter ya Pak Ustadz? Ibu Karyana tuh pakai filter kagak Bu? Nggak tahu saya, nggak bisa membedakan karena baru main TikTok. Iya gitu, iya. Saya rasa iya ya, nggak tahu ya. Masih mantul. Apa ini teman-teman? Ibu pakai apa sih? Pakai masih mantul Bu? Udah saya matiin. Tuh noise tuh. Teman-teman aja bilang masih mantul. Saya pun masih mantul nih dengernya. Benerin dulu Bu. Kenapa ini HP Ibu? Minta ganti HP kali itu Bu. Minta ganti HP kali itu. Ada dua sih. Iya. Ganti dulu lah HP-nya Bu. Yang HP satunya masih mantul Bu, serius. Turun dulu ya. Saya turunkan dulu ibunya. Sakit telinga saya teman-teman. Gak bisa, sakit telinga saya. Mantul 2 kali suara saya jadinya. 2 kali. Kenapa? Iya, nggak ada. Bumi itu bulat, nggak ada. Ya, nggak ada. Siapa lagi ya? Saya heran teman-teman ya. Video-video saya dipotong-potong. Ada beberapa cewek gitu ya bikin PT pakai video saya. Tulisannya, captionnya aneh-aneh pula. Saya kagak kenal orangnya juga. Terus saya apa ya? Bingung gitu, siapa sih ini? Aduh,
Ini yang bertanda teman dulu ya, Dragon. Dragon Islam. Bukan Kristen itu. Ya. Halo, selamat malam. Kalau Natalia Iriani saya tahu, teman lama itu bukan dia. Ada beberapa perempuan yang yang nggak saya kenal, nggak sama sekali gitu. Tapi ambil video saya dengan tulisan caption macam-macam. Apa? Nama dia Aratat ya, itu salah satunya tuh. Kalau yang lain yang muslimah itu biasanya izin sama saya, Ustadz saya boleh nggak? Katanya ambil videonya sedikit atau menyandingkan gambarnya dengan gambar saya, kata beliau. Saya bilang yang muslimah boleh gitu, nggak ada masalah. Yang kagak ada izin ini yang jadi masalah gitu. Iya, saya nggak kenal dia, tiba-tiba tulis macam-macam. Main comot, cewek judol itu, itu naksir tat. Ya kalau dia naksir ya, gini, masih banyak cowok muslim yang lebih ganteng dari saya. Kan bisa selain saya, kan gitu ya. Ada. Natalia, kalau nambah Natalia Iriani itu teman saya, teman akrab itu dari dulu itu. Ya, suaminya pun juga tahu dengan saya, berteman dengan suaminya. Bumi itu bulat ya, naik ya. Silakan naik ya. Halo, selamat malam. Siapa pula ini? Halo, selamat malam. Gak jelas Mana nih yang Kristen, silakan ya, yang Kristen naik ya. Yang Kristen. Apa ini? Modi. Coba Modi. Halo, selamat malam. Selamat malam. Apa ini, makin malam makin kagak jelas ini. Iya, kalau saya ini gagah teman-teman. Apalagi ya kalau saya dibuat dalam karung, buati ular saikung. Wah, tambah gagah itu. Jangan salah ya. Pasti itu, kan gitu ya. Apa ini? Ntar. Mana Yesus Kristus? Halo Bang Yusuf. Iya, halo. Selamat malam. Malam, open cam dulu Bang. Pak Ustadz orang mana? Banjar. Oh, Pak Ustadz orang Banjar. Udah punya istri atau belum? Itu terus. Kenapa ya? Saya ditanya kayak gitu terus. Udah punya istri atau belum? Open cam dulu Bang. Ini Pak Ustadz, ini Pak Ustadz. Open cam dulu, baru ngomong. Iya, kan suara saya kedengar kan?
Iya, syaratnya harus open cam, Bang. Tertarik dengan apa ini? Saya tertarik dengan Ya udah, kalau Anda tertarik mau diskusi silakan open cam dulu. Ya, Karena syarat gimana, Bang? Syarat utamanya harus on cam, Bang. Kan dengar suara, kok masa Aduh, abang ya, coba abang perhatikan dulu di bawah gitu ya. Syaratnya apa? Harus buka kamera, oke? Jangan memperlambat waktu saya, ya. Jangan memperlambat waktu saya. Kalau Anda ya mau diskusi, silakan buka kameranya. Kalau Anda bersedia, silakan naik kembali, oke? Lama nanti bang ya. Udah jam berapa ini? Apa ya? Saya ditanya terus, udah punya istri atau belum? Apa sih? Heran saya loh. Iya, kalau saya jawab kayak gitu, teman-teman, istri belum punya, tapi mertua udah punya. Ditanya pula, itu mertua keberapa katanya? Gaib-gaib pertanyaannya memang netizen ini ya, gaib-gaib semua. Saya belum punya istri, tapi saya punya mertua. Ditanya pula, itu mertua yang keberapa? Kacau emang ya. Pinter-pinter memang netizen ini. Susah memang menghadapi pertanyaan-pertanyaan kudus kayak gitu. Susah, kalau dijawab salah juga. Dibilang nanti udah punya istri mau tambah atau kagak katanya. Udah berapa? Mau tambah atau kagak? Kan kacau. Lebih baik nggak usah dikasih tahu sekalian dah. Mana ya Luga mana? Mana Bang Luga mana? Adakah Bang Luga? Halo, selamat malam. Saya sekarang di Banjarbaru. Ya, Banjarbaru. Bukan Banjarmasin. Kelahiran aja. Kelahiran Banjarmasin, Teluk Tiram. Besar di Kelayan B, Gang Setia Rahman. Rumah orang tua sekarang di Tatah Pemangki, dekat jalan tol. Sayanya tinggal di Banjarbaru gitu. Halo, selamat malam. Ini nggak bisa buka kamera nih. Satu lagi ya teman-teman, sakit kepala saya udah ini. Ya, Banjarbaru, Cempaka. Ya, Cempaka. Bisa satu lagi boleh? Kepala saya agak sakit teman-teman. Setengah jam lah. Satu orang setengah jam. Yame Putra. Yame Putra. Apa? Ini Ibu Karyana tadi nih. Nggak apa-apa, naikin. Halo, selamat malam Bu. Selamat malam Bu. Masih nih, mantul lagi. Iya, ada yang nggak ridho juga. Gimana sih Ibu ini? Mantul melulu. Ada yang nggak merido ini. Aduh, benerin dulu dah Bu. Ya, sakit telinga saya mantul 2 kali. Ada yang nggak setuju nih. Bentar dulu Bu, turun dulu dah. Benerin dulu dah. Sakit telinga saya jadinya. Iya. Aduh. Kenapa sih ibu ini mungkin kebanyakan ke bawah Roh Kudus kali itu sampai mantul ya. Ada ibu. Mungkin Garido malam ini ya, besok lah ya. Ibu besok aja dah. Saya turunkan dulu dah Ibu Menteri Keuangan. Ya, cari yang lain dulu. Ayo. Ya mungkin HP satunya itu volumenya hidup kali ya. Ibunya pakai 2 HP masuk room saya, jadinya mantul yang satunya kan gitu. Iya. Apa ini? De Vinto.
Iya, bisa jadi itu ibunya kebanyakan makan pepaci tuh. Halo, selamat malam. Halo, malam Pak Ustaz. Malam, Islam Kristen bang? Iya. Islam atau Kristen? Kristen Pak. Ya open cam dulu lah bang. Dibuka dulu kameranya biar kita bisa diskusi. Hah? Bisa. Aduh, abang pakai dulu akun yang bisa open cam ya, karena syaratnya open cam bang. Sorry, saya turunkan dulu ya. Itu bisa ya. Ya, pakai yang akun bisa open cam gitu ya. Oke. Saya kecil, kecil teman-teman sekolah di Banjar, ya di Gang Setia Rahman tuh, di ini sekolahan Arab namanya, sekolahan Arab Misnur Rahman, Gang Setia Rahman tuh. Waktu itu kepala sekolahnya Ibu Rahmania, terus gurunya itu Bapak Pansuri Rahman, Kiai Haji Pansuri Rahman, itu wali kelas saya tuh dulu. Beliau juga yang ngajarin fikih saya, belajar ngaji. Bersama beliau tuh. Waktu itu ada guru-guru saya, Ibu Mursidah, Pak Juraidi, Bapak Haris Seda, tuh Bapak Haji Abdul Jiyad. Siapa lagi ya, lupa saya. Bapak Badar tuh, Bapak kelas 1. Ya, mungkin ada alumni Misnur Rahman. Teman saya teman masih ingat teman-teman saya waktu kecil nih, alumni Misnur Rahman. Iya. Ada nggak? Tambahi lagi makan pepaci situ. Nggak ada kayaknya ya. Bah, sekalinya kelayan, iya, saya di Gang Setia Rahman. Dulu. Besar di situ, ya. Besarnya di situ. Nurbaiti, Nurbaiti SNG, siapa sih ini? Teman sekelas kah? Soalnya ada juga Nurbaiti namanya. Syukran, jazakallah ya Bang Yasir. Halo, selamat malam, assalamualaikum. Nah, turun. Apa? Cahaya rumah ya Tat. Ya, dulu di Gang Cahaya Tatas. Umi Mariana, Umi Ana, siapa nih? Dulu saya kecil ya, kecil di Gang Cahaya Tatas, di sampingnya, di samping Gang Setia Rahman. Kecil saya di situ. Apa? Bentar ya, saya mau lihat dulu satu lagi yang saya naikin ya. Pepaci itu apa? Beling. Pecahan kaca, pecahan piring itu bahasa Banjarnya pepaci. Mana? Enggak ada kayaknya ya, teman saya yang kecil ya. Ya mata saya udah merah nih AC nih, makanya satu lagi ya. Apa? Ayo yang Kristen satu lagi lah. Ya, sakit kepala saya. Nginopan nih. Syukran QX suara ya. Halo, selamat malam. Ya, malam Pak Yusuf. Malam Bang. Islam atau Kristen? Kristen Bang. Silakan open cam dulu. Ya. Sebentar. Jujur mukamu ngeri banget ya. Ya iya. Tapi lebih ganteng saya daripada Yesusmu. Gitu. Halo. Oke Bang. Abang dari Kristen mau nanya.
Iya, saya mau nanya Bang. Silakan, boleh kita tanya jawab Bang. Ya, saya mau bertanya, apakah apakah di Islam itu benar? Apakah di Islam itu benar ada apa ya? Sabar, sebentar dulu ya. Apakah di Islam itu benar ada hubungan seks begitu, Pak Ustadz? Maksudnya di surga? Iya. Oh, di surganya Islam apakah ada hubungan seks? Gini Bang ya, saya tidak mau menambahkan yang tidak tertulis gitu ya. Tetapi dikatakan kalaunya di surganya Islam itu memang ada bidadari. Tetapi jangan heran juga, ya jangan heran juga Bang ya, kalau di dalam Islam itu di surganya ada bidadari. Karena ajaran Yesus memang di surga itu ada istri gitu Bang, bahkan 100 gitu. Iya. Ya kan kalaunya Yesus menjanjikan di surga ada 100 istri, ya buat apa istri? Kan buat berhubungan, kan kayak gitu. Kalau Yesus aja mengajarkan bahwa di surga ada istri, bahkan dibalasnya 100 istri gitu. Sebentar dulu Bang, apakah benar itu ada apakah benar itu apa ya, burung itu berdiri sampai 70 tahun? Ya kalaunya masalah yang seperti itu Bangnya itu hadis ya. Hadis yang ya bisa kita cari dan kita lihat hadis yang lemah gitu. Memangnya sebentar, saya tanya dulu sama Anda, ada ukuran tahun di surga? Ada ukuran tahun nggak di surga? Kalau di kami kalau di tempat Anda aja nggak ada, ngapain juga Anda tanya? Kan gitu, makanya nggak usah bawa ya ke tempat saya itu yang lemah-lemah. Kayak gitu ya. Kalau yang tertulis tekstual aja Bang, mari kita bicarakan tentang masalah bidadari di surga. Kan kalaunya di Islam tuh ada 72 katanya. Lalu gimana dengan Yesus yang membalas Anda 100 istri? Itu buat apa istri di surga? Sebentar dulu Bang, kita gantian nanya. Saya mau tanya, buat apa Yesus membalas Anda di surga 100 istri? Itu buat apa? Kalau di ajaran kami itu Bang tidak ada yang seperti itu. Berarti Abang kagak baca ya ajaran Yesus. Ini saya bukakan dulu ayatnya ya. Saya bukakan dulu ayatnya. Ya, kalaunya diajar gini Bang. Kalaunya diajarkan pendeta Anda ya Yesus membalas 100 istri, kabur jemaatnya ya. Makanya saya yang ngajarin Anda nih ya, ajaran asli Yesus menjanjikan 100 istri ini. Nih, saya bukakan ayatnya. Ya. Bentar. Yesus itu tidak. Abang jangan ngerokok Bang. Kalau ngerokok kena kamera pelanggaran nanti. Oke? Oh iya Bang. Silakan. Nah, ini Bang. Ini saya kasih ayatnya sama Abang ya. Sebentar. Ya. Bentar ya. Silakan. MILT. Nah, kan kena Bang. Anda turun dulu. Habis itu minta naik lagi, oke? Saya naikin. Oke? Tuh kena tuh. Kena. Silakan naik lagi. Iya. Ya. Silakan naik lagi tadi. Iya, baik Bang Papok Bajang ya. Habis saya live ya. Yang minta nomor rekening nanti insya Allah akan saya kirimkan satu-satu ya. Mana Bang Nopan tadi? Iya, silakan. Iya. Oke Bang, mari kita baca. Tolong dibuka dulu kameranya. Iya. Ya, oke. Mari kita baca. Abangnya ajaran Yesus ya. Ini Bang ya, kitab Anda, Alkitab ya. Nih, Alkitab Matius 19:29. Oke, terjemahan MILT. Nih Bang, coba kita lihat dulu ke layar. MILT tahun 2008. Ya, apa bunyinya? Dan setiap orang yang sudah meninggalkan rumah atau saudara laki-laki atau saudara perempuan atau ayah atau ibu atau istri ya kata Yesus ya, atau anak atau ladang
Apa kata Yesus? Demi namaku. Oh, dengan sumpah nih Yesus ya. Demi namaku kata Yesus. Ia akan menerima 100 kali lipat dan mewarisi hidup kekal. Jadi kalau Anda ya ikut Yesus, tinggalin istri ya, bentar Bang, nih penjelasannya. Anda ikut Yesus ya, meninggalkan istri, maka Yesus akan jadikan istri Anda 100 kali lipat gitu ya. Gitu. Itu ajaran Yesus. Bahkan gini Bang, satu lagi bentar. Saya kasih ayatnya ya. Di surga itu Bang ya, Yesus pun kawin gitu ya. Nih ayatnya Yesus kawin ya. Iya, tunjukkan Bang. Iya, bentar ya. Apa? Nih ya, Wahyu 19 nomor 7. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai memuliakan Dia ya, karena hari perkawinan Yesus anak domba ya telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia gitu ya. Jadi di surga itu Yesus kawin dan yang mengikuti Dia nanti dibalas istrinya jadi 100. Saya sih ngajak teman-teman Kristen buat jual obat kuat Bang di situ. Saja itu. Kalau itu kan tertulis, saya nggak mau bantah apa yang dikatakan Yesus. Saya nggak heran Bang, karena ajaran Yesus seperti itu. Dan yang pertama kali kan masuk surga Kristen kan pesundal-pesundal juga tuh, ya kan gitu. Pesundal dan pemungut cukai. Abang Yusuf, pertanyaan saya tadi itu jawab dulu. Enggak, kita gantian nanya. Saya mau tanya abang dulu, buat apakah istri di surga 100 istri itu? Enggak ada di situ Bang. Nah itu tertulis, mau kayak gimana? Anda mau bantah Yesus gitu? Judul lagi, bentar ya. Banyak kali judul ini udah saya blokir loh. Abang itu cuma salah memahami doang. Loh, saya nggak salah paham Bang. Di situ tertulis kata Yesus pakai sumpah. Siapa meninggalkan istrinya ikut Yesus, maka dia akan balas 100 kali lipat istrinya. Nggak usah dibantah gitu. Berarti itu agama kalian Bang. Enggak, bukan agama saya. Itu yang mengikuti Yesus. Itu kata Yesus, bukan kata saya. Dan tertulis di Bible Anda. Kenapa Yesus bilang itu? Kenapa Yesus bilang kalau kalian tidak mengikuti saya, kalian akan punya istri sebanyak itu Bang? Contohnya salah. Contohnya coba Anda perhatikan kata Yesus tadi ya, kalau Anda tinggalin istri ya, maka dia akan menjamin hidup Anda di surga, mewarisi hidup yang kekal. Itu kata Yesus. Oh berarti Anda mau bantah Yesus dan Bible Anda? Gimana sih, masa Anda mau bantah Yesus dan kitab Anda? Nih ya, ini tertulis, saya nggak mengada-ngada, bukan dari saya, dari Yesus loh ya. Dari Yesus nih ya, dia balas 100 kali istrimu, nanti 100 kali lipat kau dibalas istrimu nanti 100. Tuh ya. Saya tadi jawab aja dulu. Apakah benar itu adanya hubungan seks di sana di surga? Kalau masalah hubungan seks di surga, Yesus aja bilang ada 100 istri. Buat apa istri yang dijanjikan Yesus dulu? Bentar, saya tanya dulu. Kita gantian nanya. Ya, istri di surga itu buat apa yang dijanjikan Yesus? Enggak ada istri di situ Bang. Lah itu tertulis, itu ada istri ya. Oke. Kalau Anda membantah istri ya, sekarang saya mau tanya ya, Yesus kawin itu di surga buat apa dia kawin? Kenapa Yesus kawin di surga Bang? Lah Anda bantah lagi kitab Anda gitu.
Yesus kawin di surga, hari perkawinan anak surga. Kalau dia kawin di surga, ini Yesus, buat apa dia kawin? Saya mau tanya. Yesus kawin di surga buat apa? Nggak ada kawin-kawinan itu. Hah? Nggak ada kawin-kawinan. Ini Alkitab Sabda, ya kitab Anda. Buka aja Anda, Wahyu 19 nomor 7. Ya, di sini Yesus kawin di surga. Nah, kalau Yesus kawin, buat apa dia kawin? Saya mau tanya dulu, Yesus di surga kawin buat apa? Coba kasih tunjuk semua Bang. Saya mau lihat dulu. Wahyu 19 nomor 7 Alkitab ya. Oke? Iya. Ya, mari baca. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai memuliakan Dia. Dia siapa? Karena hari perkawinan anak domba. Anak domba ini siapa? Yesus. A-nya A besar, D-nya D besar. Yesus telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Anak domba ini Yesus. Coba Anda baca di Yohanes ya. Iya, tahu Bang. Anak domba itu Yesus, tapi Yesus itu tidak ada kawin-mengawin Bang. Karena apa? Ini apa nih tulisannya apa? Coba Anda baca. Ini Anda baca. Anda bantah Yesus kagak kawin, tapi kitab Anda nih yang menulis. Anda baca dulu. Ya, saya minum dulu Bang. Saya minum dulu ya. Biar ya. Saya minum. Baca dulu. Nih yang tertulis saja yang kau baca. Gak usah kau bantah kitab kau. Gak usah kau bantah kata Yesus ya. Gak benar itu Bang. Loh, kok kitab kau bilang kagak bener sih? Iya, kamu salah memang. Anda ini percaya atau kagak dengan Yesus sih? Kami itu tidak. Nih, kau baca dulu dah. Kau yang baca, jangan saya dah. Kau aja yang baca, kau baca dulu. Iya, sebentar Bang. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia karena hari perkawinan perkawinan kan ya, perkawinan anak domba. Kawin terus dalam Islam telah perkawinan itu Bang ya telah tiba. Oke? Baca dulu sampai selesai ayatnya. Terus tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Di sini Yesus kawin. Yang disebut anak domba itu apa? Ya kita ini. Anak domba kau ngibul. Nih anak domba ya. Enggak usah ngibul kau. Ya, nih anak domba nih. Yesus anak domba. Bentar. Ya. Anak domba Bang. Kau ini. Ya. Nih, kau baca Yohanes 1:36. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, lihatlah anak domba Allah ya. Yesus itu anak domba, bukan kau. Gimana sih? Nih, makanya karena hari perkawinan Yesus ya telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Abang Yusuf, Pak Ustadz, yang saya hormati, apakah Pak Yusuf itu sudah pernah nonton film Yesus? Ngapain saya nonton film? Nggak ada dasar filmnya. Film tidak bisa dijadikan patokan iman, tapi kitab kau yang tertulis adalah kitab kau ya. Dari kitab kau ini yang menjadi patokan iman, bukan film. Ngapain kau jadi patokan iman film? Abang Yusuf. Yang waras lah. Ngapain Anda lihat film? Film itu bikinan. Seandai. Ada kopi film jadi rujukan.
Sebentar dulu. Gak jelas kau. Film jadi rujukan. Seandainya kalau kamu nonton, di situ Yesus tidak ada kawin mengawin, Bang. Yang ada itu di kalian. Iya, kalau di film itu buatan tidak bisa dijadikan dasar iman. Kagak ada Yesus kawin, tapi di kitab kau Yesus mengatakan dia kawin dan janjiin 100 istri. Itu kitab kau yang imani kitabnya, bukan filmnya. Kenapa sih kau terpengaruh dengan film gitu? Heran saya. Gini, selain janjikan 100 istri dan Yesus kawin ya, yang pertama kali masuk surga kau itu adalah pesundal. Pesundal itu masuk surga kau. Gitu, mau ayatnya lagi. Pesundal masuk duluan ke surga. Lah, kau dikasih fakta, jadi kagak usah, maksud saya gini, kagak usah kau pertanyakan ya ajaran Islam yang muncul katanya di abad ke-6. Karena masalah kawin-kawin di surga lebih dulu ada diajarkan Yesus di abad ke-1 ya. Jadi nggak usah heran kalaunya masalah kawin di surga, karena Yesus mengajarkan lebih dulu di abad 1 kawin di surga itu ya. Emang benar, Bang. Itu aja pesan saya buat kau. Emang benar, Bang. Kalian itu baru ada di abad ke-7, Bang. Ya udah. Kau udah duluan. Makanya ajaran Yesus kawin di surga ya, hubungan seks di surga itu udah diajarkan Yesus di abad pertama lebih dulu. Abad Yusuf itu yang ada. Kan ada tertulis. Saya tuh kagak menuduh kan. Saya kagak menuduh dengan asumsi saya, enggak, bukan seperti patokan kau film, enggak, tapi dari kitab kau yang kau imani di seluruh Kristen Indonesia, ya. Begini, Abang itu kenapa masih Islam? Karena Abang itu senang kan? Ketika nanti kalau sudah masuk surga, di sana Abang ada hubungan seks begitu. Oh gini, kenapa saya masih Islam? Karena di Islam bidadarinya kurang 72. Kalau saya masuk Kristen, takut saya 100 itu, ya. Nggak tahan saya nanti, kalau dikasih 100, kalau jadi Kristen dikasih 100, nggak tahan saya 100. Lebih baik saya pilih yang sedikit di Islam 72 gitu. Ngapain saya pilih 100? Kau mau jualan obat kuat di situ nanti? Aduh, makanya saya kenapa masih Islam, karena di surga cuma 72 bidadari, cuma 72. Takut saya kalaunya masuk Kristen 100 gitu dikasih Yesus. Nggak berani saya, nggak kuat. Berarti yang 72 itu Bang, apain itu? Kau malah bertanya, yang 100 ngapain coba di surga tuh? Kau pertanyakan dulu kitab kau, 100 istri di surga itu buat apa? Kami itu tidak ada, Bang. Tidak ada. Coba kau tanyakan dulu ya, di surga kau, Yesus kawin buat apa dia kawin di surga itu? Coba tanya dulu Yesus ya, ngapain dia kawin di surga? Buat apa dia kawin? Tuh dulu ya, baru kau tanyain Islam buat apa 72 itu. Buat tanya dulu Yesus buat apa dia kawin di surga ya. Itu aja dulu dah. Itu PR kau dulu ya, kagak usah kau tanya itu ya. Tanya dulu di Kristen, buat apa Yesus janjiin istri 100 di surga dan ngapain Yesusnya kawin? Buat apa dia kawin? Pasti buat icip-icip Yesus kan gitu. Mungkin. Ya, apa? Yesus aja wajar manusia nafsu dia mau icip-icip juga dia. Ngapain coba? Santai ya Bang, santai. Abang ini seorang ustaz, jadi pelan-pelan saja, pelan-pelan. Iya, makanya saya mengajarkan yang benar, yang tertulis aja, bukan mengajarkan dari film, bukan. Ya, bukan.
Jadi kau kagak usah heran kalau masalah umat Islam kawin di surga. Coba kau pikir dulu, yang statusnya Tuhan ngapain kawin di surga? Statusnya Tuhan kawin gitu di surga. Iya. Sekarang itu dulu yang kau tanya, biar otak kau haras gitu. Gimana sih? Bang, sekarang saya nah otak saya belum sampai di situ, pemikiran saya belum sampai. Kalau kau belum sampai otaknya ke situ, ngapain kau tanya di Islam adakah kawin mawin di surga? Nggak usah kau tanya berarti. Sekarang kita ganti pertanyaan saja, Pak. Apalagi? Kenapa saya banyak sekali itu lihat ustadz itu mencabuli anak di bawah umur dan habis. Ya sebentar dulu. Lalu? Apakah benar itu Muhammad itu satu dulu Ustadz apa Nabi yang kau tanyakan? Enggak. Sekarang itu tadi batal bang. Maaf ya. Sekarang apakah benar itu Muhammad itu kawin sama anak di bawah umur yang umur 6 tahun? Oh iya. Baik, ya Nabi apakah kawin dengan umur yang 6 tahun? Karena ajaran Yesus dia kawin umur dengan istri yang 3 tahun Yesus. Nih saya bukakannya datanya, Yesus mengawini anak umur 3 tahun nih. Nih ya, nih sabar. Saya bukakan selalu yang tertulis ya. Saya nggak ada yang mau mengada-ada itu, nggak mau ya. Sabar ya, sabar. Nih. Nih, mari kau baca nih, ya kitab kau ya. Iya, kasih dulu bang. Sabar ya. Ini saya bagikan ya. Mana dia? Sabar ya. Bentar. Nih, saya bukakan datanya. Yesus mengawini anak umur 3 tahun. Itu kamu saja yang buat itu, Bang. Bukan. Ini bukan buatan saya, tapi dari kitab kau ya. Silakan buka. Ya. Nih. Datanya. Nih ya, mari kita buka ya datanya ya. Sabar. Silakan. Nih. Ini terbitannya ya, Alkitab terbitan 1928. Ya, saya bacakan dulu isinya ya. Nih, kata Yesus, istriku yang paling muda ialah Maria yang berumur 3 tahun. Tidak tahan nafsuku melihat popok Maria. Oh, indahnya. Markus 6:18-19, terbitan 1928 ya. Lalu apakah ada di kitab Anda sekarang? Nih keterangannya ya. Kitab ini telah diubah pendeta kau nih ya, pendeta dari Belanda yang ubah. Karena malu ajaran Yesus mengawini bocil umur 3 tahun ya. Nih ya saya tertulis ya. Saya nggak mengada-ada ya. Nih istriku yang paling muda ialah Maria yang berumur 3 tahun. Tidak tahan nafsuku melihat nih popok Maria. Oh indahnya. Jadi kalaunya masalah Nabi Muhammad menikahi anak umur, bentar saya jawab ya. Nabi Muhammad menikahi umur ya 6 tahun itu masih mending daripada yang 3 tahun ya. Satu lagi, bukan cuma Yesus yang menikahi anak 3 tahun. Di kitab kau ya, Ishak menikahi Rebeka ya, menikahi Ribka juga umur 3 tahun ya. Ribka siapa lagi nih Bang? Siapa lagi? Kau kagak tahu Ribka itu siapa? Iya, coba. Ribka itu adalah istrinya Ishak. Gimana sih? Rebeka itu adalah istrinya Ishak yang menurunkan Yakub. Ya, menurunkan Yakub lalu menurunkan
suku Yahudi. Gimana sih? Ya, Bang, kita sampai di sini aja dulu ya. Oke. Nanti baru Ya kita sampai di lanjut sini lagi. aja ya. Makanya jangan terkejut dengan kitab kau, gitu ya. Terimalah faktanya. Satu lagi nih saya kasih ya. Ibunya Yesus itu dinikahi oleh Yusuf ya umur 12 tahun. Yusufnya umur 90 tahun ya. Yusuf siapa itu, Bang? Yusuf bapaknya Yesus menikahi ibunya Yesus di umur 90 tahun. Sedangkan ibunya Yesus masih umur 12 tahun. Ya, tuh. Bang, maaf, Bang. Oh, ya udah kau cari dulu datanya. Ya, cari dulu datanya. Udah, kau cari dulu datanya daripada kau protes. Nanti kau malah mau protes kitab kau lagi kalau saya bukakan, gitu ya. Mau data lagi, gitu. Gak usah lah kau terlalu banyak memprotes kitab kau, gitu. Tapi kau lebih banyak belajar daripada kau banyak protes, gitu, oke? Sabar dulu, Bang. Oh, Yusuf itu siapa? Kamu ya? Waduh, Yusuf aja dia nggak tahu, teman-teman. Kau ini Kristen atau bukan sih? Itu nggak ada di situ, Bang. Berarti Bentar, saya mau tanya, kau ini baca kitab kau atau kagak sih? saya baca, Bang. Saya baca. Ya udah, nama bapaknya Yesus siapa? Udah kan? Hah? Yesus, Bang. Keluar aja. Nama bapaknya Yesus, suaminya Maria siapa namanya? Yaitu Bapak, Pak. Iya, bapaknya Yesus, suaminya Maria siapa namanya? Yohanes itu. Yohanes, Bang. Yohanes dari mana? Bapaknya Yesus, suaminya Maria, itu siapa namanya? Sudah tinggal saat tadi siang baru saya belajar lagi. Siapa namanya? Suaminya Maria siapa namanya? Ini Kristen dari mana sih? Baca kitabnya sendiri ya. Bapaknya Tuhannya kagak tahu gitu. Almasih, Bang. Almasih. Apanya Almasih? Yang saya tanya, bapaknya Yesus, suaminya Maria itu siapa namanya? Aduh, Yesua apanya Yesua? Aduh, kau cacingan lah. Turun dulu dah kau ya, belajar dulu dah kalau kayak gitu. Cacingan kau rupanya. Kebanyakan makan pepaci itu Sampai ya nama bapaknya Yesus, suaminya Maria nggak tahu, katanya Kristen. Kebanyakan makan pepaci emang. Macam mana kau itu Aduh, belajar dulu lah kau. Kalau kayak gitu ya. Belum sanggup kau berarti ya diskusi dengan saya. Nah, apa teman-teman? Doa ya. Doa dah ya. Doa. Apa satu lagi? Tawar melulu kalian ini. Saya banyak ketawa malam ini teman-teman. Makanya emot ketawa saya bunyikan terus tuh. Banyak ketawanya saya. Kebanyakan makan pepaci. Udah, satu lagi ya. Janji satu lagi ya. Satu lagi, janji itu. Kebanyakan makan pepaci tadi. Halo, selamat malam. Halo. Selamat malam. Waalaikumsalam. Selamat malam. Sorry bang, kepencet. Islam mbak. Iya. Oh Islam, baik. Kirain Kristen tadi. Sorry. Oke, nggak apa-apa ya. Ya, ada yang mau disampaikan? Waalaikumsalam. Iya, untung kagak saya jawab waalaikumsayang gitu ya. Untung kagak saya jawab kayak gitu, waalaikumsayang. Masih saya jawab waalaikumsalam ya. Basuh dulu muntung jar. Basuh dulu muntung. Kawan-kawan nih.
Basuh dulu muntung. Macam-macam waalaikumsalam pula. Halo, selamat malam. Ya, halo. Halo, selamat malam Bang. Islam Kristen. Kristen. Silakan open cam dulu. Nggak bisa on cam. Wah, kalau nggak bisa on cam Bang, ya mohon maaf, saya turunkan dulu ya. Sampai Anda bisa, ya sampai Anda bisa untuk open cam, silakan meminta naik lagi. Bahaya, kenapa ini pada ngetawain saya kenapa ya? Iya, teman-teman ini pada ngetawain saya kenapa sih? Halo, selamat malam. Islamkah Kristen? Pakai kerudung ini. Selamat malam. Turun sendiri beliau. Ya udah, terganti. Yang Kristennya. Oh, nih ada gambar salib nih. Apa ini? Selamat. Gak usah lah. Kayak akun apa itu? Nah, ini asli kagak nih? Kita cek satu-satu. Aduh. Halo, selamat malam. Selamat malam. Waluh juga. Lajuk teman-teman. Lajuk nyamar juga. Macam mana? Ayo satu lagi dah ya. Yang mana nih? Gak ada yang bening, gak ada. Mana? Satu lagi dah. Saya lihat dulu ya. Pepaci itu beling Bang. Ya iya, beling. Pecahan kaca, pecahan piring ya. Makanya kebanyakan makan pepaci. Kebanyakan makan pepaci. Basuh dulu muntung Jersidin. Ngeri juga ya. Basuh dulu muntung. Wah, bahaya. Mr. Pon Simbolon ya udah. Halo, selamat malam. Cek satu, selamat malam. Malam. Islam Kristen Bang. Kristen. Open cam dulu dah. Ustadz Oon, bumi itu bulat atau apa tadi? Ya, kalaunya menurut Bible bumi itu datar ya. Kalau bulat ya, nanti kalau bulat air laut tumpah. Biar air laut kagak tumpah, datar aja ya. Biar kagak tumpah itu air laut menurut Bible. Makanya bumi punya sudut ya. Datar itu bumi menurut kitab KU. Takut kali air laut tumpah gitu ya. Gimana sih? Bumi, ujung bumi punya sudut pula bumi. Heran juga itu penulis Bible itu ya teman-teman, perlu sekolah lagi itu. Dasar. Ada. Halo, selamat malam. Selamat malam. Hei, udahlah, turun kau, ya. Iya, bahaya teman-teman. Penulis Bible itu perlu sekolah lagi itu. Masa bumi ada sudut?
Nah, pacil. Rabah waluh. Halo, selamat malam. Selamat malam. Iya, nggak tahu teman-teman. Bumi punya 4 sudut. Itu bumi atau papan catur gitu. Heran saya. Bumi di Bible punya 4 sudut. Ya, ada sudutnya, ada ujungnya itu bumi di Bible itu. Perlu sekolah lagi itu penerjemah Bible itu, penulis Bible itu. Itu bumi atau papan catur gitu. Heran saya. Heran. Mana yang Kristen? Bentar ya teman-teman. Ya, sebentar. Satu lagi ya teman-teman ya. Satu lagi. Hello. Halo. Gak ngerti teman-teman saya. Masa di Bible malah ada sudutnya bumi, 4 sudut pula. Halo, selamat malam. Selamat malam. Udah turun kau ya. Bisa nggak Pak Ustadz debat dengan Esra Soru? Kalau Esra Sorunya berani, silakan gitu ya. Yang di YouTube, pian orang Banjar kah Ustadz? Inggih ulun orang Banjar, orang Banjar ulun. Lahir di Taluk Tiram. Mana sih? Yang Kristen mana? Coba, yang Kristen mana? Yang Kristen itu Halo, selamat malam. Selamat malam. Turun dulu ya. Mana? Yang Kristen mana? Dia langsung nih, saya naikin yang Kristen. Tulis saya Kristen gitu. Udah, saya naikin langsung. Banjar bukan, saya kelahiran Teluk Tiram. Ntar saya tunggu dulu yang Kristen minta naik ya. Pada kabur kah? Rajo Raja baik, Rajo Kristen saya naikin ya. Nih Rajo Raja mana? Tadi nih. Halo, selamat malam. Nah, rusak kah jaringannya nih? Malam bang. Silakan dibuka dulu kameranya bang. Bang, silakan open cam dulu. Wah, rusak ini kayaknya jaringannya abang ini. Ya, ngelak ya teman-teman ya. Abangnya ngelak ya. Bang, kayaknya jaringannya kurang bagus deh bang. Benerin dulu ya. Kalau nggak ada kesempatan malam ini besok, oke? Tat, cari akan ulun bini pang. Waduh, daripada mencari akan pian baik ulun.
Kacau juga si Amang Sani yang di YouTube. Kacau juga si Din. Kebanyakan temakan pepaci juga kalau si Din tuh. Minta cari akan non ulun. Baik ulun mencari seorang Ogah. Nggak ada saya janji ini ya, nggak ada janji meskipun sama cewek, nggak ada janji PK, nggak janji PK itu kecuali ya saya sudah ada janji sebelumnya gitu, oke? Pung, Opung ini tidur dah Pung. Ngapain Opung? Kagak tidur, masih nonton saya sampai tengah malam. Halo, selamat malam. Selamat malam. Wah, kacau ini banyak stres ya teman-teman ya, Kristen ya, gara-gara perkataan Edis, Yesus punya Tuhan. Wah, itu kata Edis ya, Yesus punya Tuhan. Kata Edis. Habis itu kata Edis ya, Yesus itu hamba Tuhan dan Yesus, tulis sendiri dah. Apa kata Edis? Yesus punya Tuhan, Yesus itu hamba Tuhan, Yesus bukan Tuhan. Macam mana? Ada. Mana nih? Mana? Nggak ada yang bening ya. Nggak ada yang nyangkut, lajuk semua ini yang minta naik. Lajuk semua yang minta naik, macam mana? Masya Allah, takut saya. Berubah lagi. Mana sih? Alpes, baik. Bumi itu datar kah? Ya menurut Bible datar. Ada sudutnya 4, ada ujungnya itu bumi menurut Bible. Makanya kalaunya bumi itu bulat, air laut tumpah. Makanya menurut Bible bumi itu datar. Harus ada sudutnya gitu ya. Biar air laut itu kagak tumpah, datar aja menurut Bible. Tumpah kalau bumi itu bulat ya, tumpah air laut tuh. Halo, selamat malam. Selamat malam. Mbak Deren tadi dia inbox saya tuh, Assalamualaikum Ustadz katanya. Menang lagi sepatu ulun. Menang lagi ulun sepatu. Menang lagi. Tada hulu ulun pian cari. Aduh. Mana sih? Yang Kristen mana sih? Yang Kristen dah. Rio. Aduh. Halo, selamat malam. Selamat malam, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Islam, Bang. Islam, Bang. Ya udah, Bang, kita cari Kristen ya Bang ya, biar kita kagak ini ya, kagak buang-buang waktu ya. Saya turunkan dulu ya. Kalau Abang Islam silakan langsung ke WhatsApp saya nanti ya, oke? Oke, Bang. Oke. Assalamualaikum. Salam. Nah, iya. Nah, selamat malam. Malam Ustadz. Ini malam. Iya. Lu pikir udah terang tadi siang.
silakan ya. Berat emang ya teman-teman. Saya bantu nih, saya bantu dulu ya. Buat buka apa? Maksudnya buka kamera, bukan buka macam-macam. Iya, saya mau tagih nih ya. Mana janji manismu? Kan kayak gitu. Bawain donat untukku. Mana ya teman-teman? Ada pertanyaan. Nyimak. Iya, Ustaz ngomong pakai bahasa Banjar itu artinya apa dari tadi? Nah, teman-teman. Ini orang Banjar nih harus jadi penerjemah saya satu ini ya. Apa itu artinya tadi ya? Tadi yang mana? Contohnya bahasa yang mana coba? Ya dari tadi Ustaz ngomong pakai bahasa Banjar, kataku artinya apa itu, ngomongin siapa? Ngomongin aku. Waduh. Iya. Enggak, bukan. Aku minta alamatnya nggak dikasih nih Ustaz. Saya dituntut pula ini teman-teman ya. Saya katanya kagak mau kasih alamat kembali. Gak mau dikasih alamat, coba. Iya. Saya mau tanya dulu, buat apa alamat? Berat kan nanti ya. Dan buat kirim surat cinta. Waduh. Kirim apa? Kan bisa. Kirim yang lain. Aduh. Sebenarnya sih alamat sih privasi ya, tapi nggak apa-apa. Nanti saya kasih ya. Yang penting bukan alamat palsu ya, teman-temannya. Saya mau tanya teman-teman, apa tuh? Jadi banyak yang DM aku tahu. Oh, apa katanya? Aku ngefans sama Ustadz, aku cemburu. Ih, banyak banget cewek-cewek yang DM aku. Cemburu dia. Banyak aku, ya ampun. Sampai komen-komen di VT aku, Ustadz. Sampai ada yang tulis, nah udahlah. Banyak yang DM kata aku, iya emang Ustadz baik ya, kata aku gitu. Emang orangnya baik. Iya. Apanya? Kasih aja Ustadz. Tahu saya. Kau ini ya, nanti saya kasih ya. Tapi kalau kau kalau berbagi ya sama kau kagak mau ogah saya. Pacah piring Jasidin. Kebanyakan makan pepaci. Pepaci itu apa, Ustaz? Pepaci itu artinya kebanyakan dirayu cewek cantik gitu. Iya. Pas aku lihat jadi tuh siapa namanya Bumi itu Ustadz digangguin banyak cewek, kataku ya udah emang banyak fansnya. Aduh. Ya. Aduh. Ada aja ya teman-teman ya. Tahu. Nih kan aku mau nanya Ustaz. Nanya apa? Jadi gini kan akhir-akhir ini kan lagi rame yang soal mau kiamat gitu kan. Oh, mau kiamat. Terus? Ya, kalau aku mau nanya, kalau misalnya di Islam sendiri udah ada kayak apa ya, kayak udah dijanjiin belum kalau kalian nanti mati tuh pasti masuk surga gitu. Oh, pertanyaan bagus. Nah, ini. Jadi begini, Mbak ya, masalah kiamat kita nggak ada yang tahu gitu ya. Nggak ada yang tahu, hanya Tuhan yang tahu. Oke, untuk masalah kiamatnya. Tetapi apakah di dalam agama Islam itu ya ada jaminan masuk surga? Jawabannya ada.
dari Allah Subhanahu wa taala, terus dari Nabi Muhammad. Dan itu ada dalilnya. Dari Allah Subhanahu wa taala itu ada di dalam Quran surah Maryam ayat 72. Summa nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya, dan Allah menyelamatkan orang Islam dan membiarkan orang kafir dalam neraka dengan keadaan yang berlutut. Itu satu, Allah menyelamatkan umat Islam. Maryam 72. Terus dari Nabi Muhammad ya, ada di dalam hadis riwayat Bukhari, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umat Islam, semua umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Nah, tuh untuk jaminan Nabi Muhammad. Jika kita wafat, yang penting kita mempunyai iman dan mengerjakan amal soleh, ya, mempunyai iman, percaya kepada Nabi dan Tuhan semesta alam Allah Subhanahu wa taala. Maka meskipun Anda mempunyai dosa selain syirik, maka Anda tetap akan dimasukkan Allah ke dalam surga gitu. Jadi kayak gitu. Kalau misalnya sibuk jadi nggak bisa sholat 5 waktu misalnya ya, kayak begitu terus tiba-tiba nanti malam mati gitu, kayak gimana tuh Ustaz? Jadi gini ya Mbak ya, jadi kayak yang gini. Gimana? Jadi gini, kalau kita sibuk, Allah itu tidak menyusahkan hambanya. Kalau Anda sibuk, Anda ada beberapa pilihan. Bisa Anda ya menjamak sholat atau mengkosor sholat. Bila ketinggalan juga bisa mengqadha sholat. Jadi nggak disusahkan. Bila sibuk, kerjakan aja dulu kesibukannya. Nanti setelah santai bisa dikerjakan sholatnya. Kayak gitu. Allah tidak menyusahkan hambanya. Nah, apabila hari ini kita sholat tapi belum waktu masuk sholat, kita meninggal dunia, maka tidak terhitung lagi sholat yang akan datang. Sholat yang terakhir kita kerjakan. Ibaratnya nih, subuh, saya menghadap subuh, tapi saya udah sholat isya tadi. Maka sholat subuh itu tidak wajib bagi saya yang meninggal malam ini. Nggak dituntut lagi. Tapi isya tadi udah saya kerjakan. Jadi kayak gitu. Jadi Mbak ya, ada di dalam Quran ya kayak gini bunyi ayatnya. Quran surah At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffir ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Hai orang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat. Terus ya, semoga Allah mengampuni dosamu dan menghapus dosamu yang telah lalu dan membalas kamu dengan surganya. Jadi surga itu di dalam Islam pasti Mbak, itu pasti 100%. Hanya saja jika Anda melakukan kesalahan, Anda tetap dihukum ya, tapi tidak kekal hukumannya. Contoh kayak gini ya, Anda tidak menyekutukan Allah. Menyekutukan itu tidak menduakan Allah, tidak menyembah manusia, tidak menyembah tiang listrik, tidak menyembah pohon pisang, tapi Anda menyembah Allah. Dan tapi Anda ada dosa yang lain, contoh mencuri, maka hukuman mencuri itu tidak kekal. Setelah habis hukuman mencurinya, Anda tetap akan dimasukkan ke dalam surganya. Contoh aja secara dunia kayak gini, hukum di Indonesia, orang yang mencuri dihukum 6 bulan. Tapi sedangkan orang yang melakukan pembunuhan berencana itu hukumannya seumur hidup. Kan kayak gitu. Pembunuhan berencana hukumannya seumur hidup, selamanya di dalam penjara. Tapi kalau orang mencuri itu cuma 6 bulan. Setelah 6 bulan dia dikeluarkan dari penjara. Begitulah. Yang penting ya tidak menyembah manusia, tiang listrik atau selain Allah, maka dosa tetap dihukum, tapi nanti akan diampuni, akan selesai gitu hukumannya. Gitu. Bukan selamanya hukumannya. Jadi kayak gitu. Itu berarti berarti tapi itu hukumannya itu setelah mati gitu ya maksudnya? Hukumannya masalah hukum itu Mbak, itu nanti di yaumil qiyamah gitu, di hari pembalasan. Jadi habis ini ya, di dalam Islam itu setelah meninggal wafat ada namanya alam barzah, gitu, alam kubur.
Nah gitu. Jadi di alam kubur itu udah ketahuan. Di alam kubur kalau kita baik maka ya hawa surga akan dibukakan oleh Allah. Tapi kalau kita kayak penjahat ya, terus kafir, musyrik, itu hawa neraka akan dibukakan gitu di dalam kubur. Gitu. Nanti sampai pada saatnya kiamat kita dibangkitkan semuanya. Disitulah kita akan dihitung amalnya berapa, kesalahannya berapa. Di situ kalau lebih banyak amalnya maka dia akan dimasukkan Allah ke dalam surganya. Tetapi kalau dia lebih banyak ya kejahatannya sampai dia syirik maka Allah akan memasukkannya ke dalam neraka. Ini ayat yang saya kasih nih, tolong diperhatikan. Quran surah Al-Bayyinah ya teman-teman semuanya. Di dalam Quran surah Al-Bayyinah dari ayat 1 sampai ayat 8. Saya jelaskan sama mbaknya ya. Enggak apa-apa, tolong diperhatikan sedikit. Nabi yang meluruskan mereka sampai ada bukti gitu di hadapan mata mereka gitu. Rasulum yatlusuhum mutahharah, yaitu Rasul Allah yang membacakan kitab Allah yang suci. Fiha kutubun qayyimah, yang dalamnya terdapat kitab-kitab yang lurus. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Padahal mereka disuruh menyembah Allah dan ikhlas dalam beragama. Hunafa wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Padahal mereka disuruh menyembah Allah, ikhlas dalam beragama, terus menunaikan zakat dan mendirikan sholat seperti yang dikerjakan umat Islam. Itu umat terdahulu, baik Yesus, baik Nabi Musa atau Nabi Abraham. Ayat selanjutnya, di situ dikatakan innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Apa di situ dikatakan oleh Allah? Sesungguhnya orang-orang kafir. Ya, orang-orang kafir. Ini apa lagi nih? Mana judi? Judi mana? Judi. Baik, bentar. Di situ orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik itu akan dimasukkan Allah ke dalam neraka jahanam. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka itulah seburuk-buruknya makhluk karena tempat kembali yang paling buruk adalah neraka jahanam. Lalu di ayat selanjutnya, innalladzina amanu wa 'amilus sholihati ulaika hum khairul bariyah, dan orang yang beriman mengerjakan amal soleh mereka adalah sebaik-baiknya makhluk. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar, dan Allah akan membalas mereka orang yang beriman itu dengan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Anharu khalidina fiha abada, dan mereka di dalam surga kekal selama-lamanya, tidak dikeluarkan lagi dari surga. Radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridho kepada penghuni surga dan penghuni surga juga ridho kepada Allah. Kenapa jadi seperti itu? Karena ya nanti ketika kita dikumpulkan di dalam surga, itu para penghuni surga masih ditanya oleh Allah, ya hambaku, kalian sudah di dalam surga, kalian mau apa lagi? Mintalah kepadaku lagi. Tuh, saking baiknya Tuhan kepada Anda ya, hai manusia, sampai Anda masuk pintu surga, di depan pintu surga Anda bakal ditanya lagi, hai hambaku yang taat kepadaku, kalian mau apa lagi? Mintalah kepadaku. Itu kata Tuhan, kata Allah. Lalu apa? Kata Nabi Adam. Di situ Nabi Adam berteriak kepada anak cucunya, ya, mintalah kepada Allah agar jangan dikeluarkan lagi dari surga ini sebagaimana aku dikeluarkan Allah di zaman yang dulu. Artinya waktu dia pertama diciptakan, Nabi Adam dikeluarkan dari surga. Lalu Nabi Adam di situ berteriak kepada anak cucunya, mintalah kepada Allah jangan
dikeluarkan lagi dari surga. Makanya Allah mengatakan radhiyallahu anhum wa radu'an. Makanya Allah ridho kepada penghuni surga. Dzalika liman khasyiya rabbah. Dan itulah balasan bagi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi gitu Mbak, ada jaminannya gitu. Maka marilah kembali kepada ajaran para nabi, ajaran Yesus, ajaran Nabi Musa, ajaran Nabi Muhammad, menyembah Allah yang esa, Tuhan yang satu. Jangan kita memikirkan ego kita karena kita tidak mendapat jodoh atau masalah kehidupan yang sulit lalu kita tidak beriman. Jangan sampai seperti itu gitu. Kalau untuk anak kecil gimana? Kalau untuk anak kecil ya kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, semua anak yang lahir dari ibunya itu semuanya suci. Nggak ada berdosa sama sekali. Baik ibunya Kristen atau ibunya Buddha atau ibunya Islam, semua anak yang dilahirkan itu suci apapun agama orang tuanya. Jika dia meninggal sebelum dia balik, contoh laki-laki, sebelum dia bisa mengeluarkan sperma gitu ya, atau perempuan, anak perempuan dia waktu dia haid, belum dia haid, maka ketika anak itu wafat atau meninggal dunia, maka Allah akan masukkan dia ke jannahnya karena dia adalah anak yang suci tanpa dosa gitu. Kalau itu udah pasti ya kalau anak kecil ya. Ya, anak kecil yang belum datang haid untuk perempuan dan belum mimpi basah ya, kalaunya untuk laki-laki. Gitu. Iya. Iya, ketularan saya banyak ya. Apa pula kalian janganlah macam-macamnya, kebanyakan makan pepaci juga nih. Ya udah, aku nanya segitu dulu Ustaz. Iya. Kalau ada pertanyaan lagi aku tanyain lagi ya. Boleh ya. Untung gak ditanya ya teman-teman saya, apakah mau tambah istri katanya. Untung gak ditanya itu ya. Kan aku udah nanya. Udah sekali aja, jangan terus-terusan ditanya. Iya. Aku mau kalau Bocil tidur dulu ya. Iya, oke. Ya, selamat malam. Ya kalau WA-nya saya punya, nggak mau kasih saya sama kalian. Kacau juga kalian ini. Oke, ya selamat malam, selamat istirahat ya Mbak ya. Oke. Sama-sama. Selamat malam. Aduh. Apa? Janji kan udah satu aja kan? Ngantuk udah saya jam 12:30 teman-teman. Besoklah lagi ya. Sakit pala saya udah ya. Ditanya pula. Untung gak ditanya mau tambah istri atau kagak ya. Teman-temannya yang serius ini 12:30 malam di TokTok ada 17.000, di YouTube ada 1.000. Apa sih yang kalian tunggu semuanya? Udah tidurlah, besok lagi. Sakit pala saya kalau saya temani Anda semuanya ya. Besok lagi dah ya teman-teman semuanya. Saya jujur teman-teman, kurang istirahat, kurang tidur. Kemarin saya sakit gitu ya, jadi saya mau istirahat dulu ya. Nanti besok kita sambung gitu ya. Takutnya kalau saya terusin saya tidur di luar pula, nanti terbang itu ya, bantal terbang gitu ya, susah. Oke. Ya teman-teman semuanya, baik.
yang teman-teman di YouTube jangan kemana-mana, dan yang di sini 16.000 jangan kemana-mana. Mari kita tutup dengan doa gitu ya teman-teman semuanya. Besok lagi insya Allah saya akan temani Anda pada Isya tempat saya gitu ya. Kawan-kawan semuanya, mari kita berdoa bersama. Tapi sebelum itu saya akan berterima kasih dulu kepada pemberi gift ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melancarkan rezeki Anda ya para pemberi gift ya, dan semoga Allah balas rezeki Anda berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Gift yang Anda berikan itu akan saya pergunakan untuk menunjang dakwah dan ibadah, dan sedikit-sedikit saya tabung untuk meraih impian, yaitu ada 2 impian saya ya. Jujur saja teman-teman, saya ingin ya kalau bisa ada dananya dan umur serta rezeki ya, kesehatan, bisa berhaji dan bisa bangun 1 masjid sebelum saya wafat. Ya, terima kasih untuk para pemberi gift. Dan saya berterima kasih pula kepada kawan-kawan, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang telah membantu saya gitu ya, untuk melestarikan Al-Quran gitu ya teman-teman. Melestarikan Al-Quran dengan memberikan Al-Quran gratis kepada adik-adik kita, para penghafal Al-Quran di seluruh Indonesia dan pembelajar Al-Quran di seluruh Indonesia. Jika Anda ingin berpartisipasi, silakan Anda ke nomor WhatsApp yang saya sematkan ini gitu ya. Mau konfirmasi, mau minta nomor rekening ya teman-teman semuanya, silakan Anda ke nomor WhatsApp yang saya sematkan ini. Bisa Anda screenshot dulu, bisa Anda foto, dan setelah ini saya akan balas satu persatu WhatsApp-nya insya Allah gitu ya teman-teman. Ya silakan dicatat dulu di nomor WhatsApp 0821 5656 8866 atau di nomor rekening Bank BCA 7895585 dan ini juga nomor dana ya teman-teman. Atau Anda mau minta nomor rekening BSI ya, silakan minta di nomor WhatsApp tersebut. Nanti ya teman-teman, setelah yayasan jadi kita akan memakai rekening yayasan, sementara kita tampung di nomor rekening yang lainnya. Terima kasih. Oke teman-teman semuanya, mari kita tutup dengan doa. Yang di YouTube jangan kemana-mana dan tolong diaminkan ya teman-teman. Ada ya dari Kristen yang kepanasan dengan doa kita ya, katanya kagak paham juga tuh ya bahasa Arab, terjemahnya kagak paham. Baik, ini saya terjemahkan duluannya doanya. Apa yang kita minta? Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar ya permasalahan di dalam hidup kita itu diberikan solusi dan jalan keluarnya. 1. Terus ya, kita meminta maaf dan meminta ampun kepada Allah atas dosa kita hari ini. 2. Yang ketiga, kita meminta kepada Allah supaya kita diberikan keselamatan dalam beragama, jangan sampai tergelincir dalam agama. 4. Ya, 5. Diberikan kesehatan. 6. Diberikan rezeki yang halal. 7. Kita meminta rahmat dalam hidup. 8. Minta diringankan